No Joao Pedro, no Benjamin Sesko, no Gyökeres, only Hugo Ekitike. Jahat tuh semua. Pemain diragukan, semua segenap Grombol meragukan Hugo Ekitike. Enggak Tapi pernah. dia membuktikan. Gue sampai ngomong flop of the season Hugo Ekitike. Tapi dia telah membuktikan banyak hal. Nanti kita bahas di match review game Liverpool dan Bournemouth. Minggu ini banyak game-game seru. Highlight of the day-nya adalah Arsenal yang berhasil berhasil memberikan 1 gol di laga melawan MU dan akhirnya berbuah kemenangan. Terus juga ada Chelsea yang tampil mengecewakan dan ada siapa lagi? Spurs yang tampil dengan gaya baru. Jadi without further ado kita mulai aja. Let's go. Surprise, surprise, akhirnya datang nih. Fairplay udah setahun gak datang-datang, akhirnya nyampe juga. Ini sempat nyasar ke Zimbabwe ya. Terus gue coba cari orangnya, ternyata sama orangnya udah dijual di eBay. Terus gue coba beli, dia gak mau. Enggak, bercanda. Pokoknya salah pengiriman dan lain-lain. Pokoknya akhirnya nyampe. Thank you Google. Kita akan segera pajang di belakang, oke? Terus, boleh. Terus buat kalian semua jangan lupa follow semua akun sosmed Grombol. Kita bisa menjalankan ini semua karena support daripada kalian. Kita butuh banget klik di subscribe karena kita road to 200.000. Bakal banyak opsi-opsi untuk milestone 200.000. Kita lagi godok nih mau melakukan apa setelah 200.000. Ada yang bilang Karim diet, ada yang bilang Grombol harus nge-review ARL misalnya ke luar negeri atau apapun. Nanti kita lihat yang paling memungkinkan yang mana. Terus jangan lupa juga follow semua sosmed. Contoh kemarin tuh ada live react, pada tahu nggak? Nah itu kalau lu nggak tahu, lu harusnya follow Instagram. Contoh, lu udah masuk Liga FPL belum? Yang banyak nggak dapat berita harusnya udah follow Instagram Grombol dan ada TikTok juga. Terus jangan lupa ada Spotify dan grup Telegram untuk bercakap sua sama tim Grombol. Dan jangan lupa parfum official Grombol, official merchandise antara Represent dan Grombol, Wembley, parfum 2025 terbaik. Jangan sampai kegoipan, jadi kalian ambil sekarang. Oke? Ada yang miss, Le. Kalau mau lihat Karim marah-marah, kalian harus sekarang subscribe Grombol Extras. Kalian akan lihat Karim kayak mau perang, tau nggak? Kayak mau perang. Iya. Kita punya Grombol Extras, akun baru dari Grombol di YouTube juga untuk banyak klip-klip penting dari setiap konten dan juga ada konten-konten spesial, misalnya konten curhat dan apapun POV dari setiap talent. Kayak kita mulai dari game pertama aja, game yang paling meyakinkan menurut gue, kemenangan paling meyakinkan di musim ini. Game pertama City yang bertandang ke Wolves ke Molineux Stadium berhasil memboyong 4 gol tanpa balas dari pemain-pemain debutan yang banyak berkontribusi. Ada Reinders, ada Cherki, dan brace dari Haaland. Nah, menurut kalian yang udah nonton nih, kita udah tahu kalau menurut gue pribadi City adalah salah satu kontender terkuat menurut gue di musim ini. Gue nggak bilang Liverpool nggak punya tajinya, gue nggak bilang Liverpool nggak punya kemampuannya, tapi kenapa gue lebih mengunggulkan City karena kedalaman skuadnya. City punya fleksibilitas dalam meramu tim. Nanti pun kalau misalnya diterpa badai cedera, dia pun punya banyak opsi untuk rotasi. Jadi gue masih stand firm kalau City punya kans terbesar untuk juara. Dan mereka Premier belum League. selesai di market. Dan mereka belum selesai di market. Masih ada nama-nama besar yang mau masuk ke City seperti Rodrigo dari Real Madrid. Terus ada Donnarumma yang akan menjadi nomor 1 di Manchester City. Oke, kita langsung ke game-nya aja. Molineux Stadium dibungkam dengan 4 gol dari City. Kira-kira siapa nih yang mau ngasih tahu apa sih yang terjadi di Molineux Stadium? Kalau gue simpel aja sebelum yang lain. Menurut gue yang terjadi itu adalah sebuah perampokan. Perampokan terhadap AC Milan. Lah, oke. Milan Hayes. Oke. Harusnya gue jadi City setelah match kemarin tambah 40 juta. Iya, karena 30 juta kemurahan. Berapa sih dia? 50. Bukan 30. 50. Tijani Reinders. 50. Pokoknya range-nya 30-50 gue lupa. Pokoknya tambah 40 juta. Tambah 50 juta. Baru worth it ya? Ini pemain Lafat jago banget sih. Banget. Komplit. Gue gak ngerti ya dengan Pep Guardiola. Kok nemu terus pemain-pemain kayak begini? Season lalu ya gak ada Rodri season lalu sih. Cuman di season lalu De Bruyne udah mau habis sama dia masih bisa diperas. Masih sempat beli Marmus. Masih sempat dapat Marmus. Di sini di otak kita, Marmus will be the top guy. Marmus will be the head. Kita begitu mikirnya. Tapi dibuktiin sama Reinders.
lihat Paul, yang hilangnya di Pep Guardiola, yang menurut gue ada perbedaan di game kemarin adalah individual Quality. Yang dimana dia sedikit ngasih kebebasan juga. Gak boleh tadinya Pep, lu megang bola mentok 5 detik. Iya. 2 touch harus udah. Iya, 2 touch udah harus oper, 2 touch udah harus oper. Cuman lu dengan punya profil seperti Reinders, dibilang, "Oke, silakan. Kalau lu megang bola ini, kalau emang lu yakin, lu bawa dong ke ujung." Ya. Dan ini sebenarnya terkait daripada statement. Gue ingat statement Pep Guardiola tahun lalu. Dia memberikan kredit kepada Andoni Iraola, pelatihnya Bournemouth, bagaimana apa yang dilakukan Bournemouth adalah sepak bola paling modern menurut dia. Dan sebenarnya kalau kita kilas balik juga, apa sih yang sama Iraola filosofinya? Filosofi Iraola adalah dia memberikan kebebasan satu timnya dia untuk progresi bola dengan cara apapun. Kalau misalnya sepak bola modern kita tahu dengan positional play yang mengandalkan passing pendek, ya kan, Iraola sebaliknya. Iraola malah, kalau lu mau break line set rata-rata dengan dribble, ya lu dribble. Ngerti nggak? Kayak zaman dulu lagi. Iya, maksudnya kalau memang lu harus dribble untuk ngelewatin pemain, ya lu harus lakuin gitu. Dan itu kayaknya yang diadopsi sama Pep. Dan itu kelihatan kental di game lawan Wolves. Banyak banget kayak semacam kelihatan pemain lebih relax, lebih enjoy, lebih dinamis, lebih berani ekspresif gitu sama sepak bola gitu. Grealish lagi sakit hati nih, Grealish pasti di Everton. Iya, maksudnya harusnya dia dapat. Padahal dia yang bagus mainin peran kayak gitu. Iya, di Aston Villa kan dia dapat momennya itu karena dia punya momen untuk individual quality. Sedangkan di City kan selalu dapat bola dikit pas belakang. So, kalau gue mungkin kalau ngebahas gamenya, gue mau ngacungin jempol dulu buat Wolves di awal game ya, di 30 menit pertama. Menurut gue mereka itu kan main 3 back juga. Dia tuh memanfaatkan juga kelebaran lapangan dan dia nutup di tengah. Tengah tuh bener-bener mid blocknya solid banget. Dan dia sebenarnya memanfaatkan titik lemah menurut gue Nico Gonzalez. Gonzalez tuh di awal-awal belum tenang, mainnya kayak masih nervous. Sering berapa kali Wolves dapat bola dan sampai sempat dapat gol dianulir kan di awal itu. Tapi banyak chance-chance di awal tuh Wolves dapat. Tapi tadi udah sebutin sama Karim, begitu Tijani Reinders dapat momen individual quality, nyetak ngasih pas ke Oscar Bob, habis itu Haaland golin, di situ mentalnya Wolves tuh jatuh. Di situ langsung City bener-bener megang kontrol permainan sampai akhirnya laga. Terus yang juga gue notice adalah di mana menambah juga poinnya Karim tentang individual quality. Ini masuk gimana skema Pep, ini bener-bener 2 right back sama left backnya dipaksa invert. Jadi si Doku sama Oscar Bob itu lebih melebar, tapi Tijani Reinders sama Bernardo Silva itu ngisi half space-nya. Haaland dipaksa ngepress ke depan dan buat ngepin back-nya supaya nggak terlalu maju. Dan di situ Tijani sama Bernardo Silva dapat ruang untuk kreativitasnya gitu. Dan itulah kenapa kemarin sempat bahaskan kira-kira siapa yang di left wing. Harusnya emang kalau kita ngomong quality ya Marmoush, tapi kan Pep emang suka tipikal Doku gitu kan, Doku dan Oscar Bob. Nah, gue agak kaget sih sebenarnya Oscar Bob main tuh, gue agak kaget. Tapi emang terbukti ini orang juga menurut gue juga pantas dapat momennya, flourish banget, 1v1-nya bagus, udah kayak ada momen 2-3 pemain dilewatin tuh untuk ngelewatin pressnya atau markingnya si siapa si Wolf. Babak kedua yang juga menarik adalah ketika dimasukin Cherki dan juga Nico O'Reilly, yang mungkin di sini Nico O'Reilly masuk di tengah untuk physicality-nya supaya Cherki dapat freedom juga. Akhirnya dapat momen sekali shoot goal. Jadi menarik sih jadi. Ya, big moments untuk game ini adalah highlights atau kanvas suatu pertandingan yang menunjukkan kualitas dari Tijani Reinders nih, Pai. Nah, menurut lu siapa sih Tijani Reinders? Dan kalau menurut gua, Tijani Reinders nih one of atau tidak salah satunya apa yang terbaik dalam konsep all rounder atau gelandang yang punya semuanya. Bisa semuanya dia. Gelandang yang lu bisa taruh sebagai nomor 6, nomor 8, even nomor 10 between the lines gitu loh. Nah, lu ngelihat setelah kanvas dari game ini nih yang ditunjukkan sama Reinders, akankah dia memiliki spot di City secara permanen, artinya secara di lock gitu ya sama Pep, atau dia hanya pemain rotasi? Pun kalau dia dapat, sebenarnya di mana sih best position dia? Apakah bersandingan dengan Rodri? Apakah di 8 atau apakah di belakang striker gitu? Kalau Tijani menurut gue kita lihat di musim pertama lah. Kita tahu Tijani di Milan. Gak mungkin tahu di sebelumnya lah, kemungkinan kecil banget. Gak tahu, udah.
Oke, di AC Milan di musim pertama itu dia bermain di nomor 6 atau 8 gitu, bergeraknya di situ. Di half space ke belakang, nggak ke final third. Di musim kedua tiba-tiba sama siapa pelatihnya, Fonseca ya? Fonseca apa siapa gitu, dia maju ke depan box kotak penalti. Itu dia gantiin, gue inget dia gantiin yang biasa main di situ tuh Loftus-Cheek cedera, dia main di situ. Dia main di situ dan itu benar-benar jadi kayak ya Jude Bellingham di musim pertama. Yeah. Dia ready to score, dia masuk ke box, dia passing pendeknya bagus. Tapi yang gue lihat semalam, kebebasan bermainnya itu bener banget. Kebebasan bermainnya lo lihat gimana. Oke, Nico Gonzalez nggak bergerak dari CDM, tapi Tijani sama Bernardo itu muter. Kadang dia ke belakang, dia ke tengah. Tijani work rate-nya luar biasa banget tadi malam. Dia bisa, gue yakin banget Pep akan jadikan dia pemain yang bisa dibilang ya paling dikit di rotasi. Ya. Kenapa? Karena dia komplit banget. Lo punya passingnya oke, pergerakannya oke, visinya oke, semuanya dia bisa score, dia bisa assist. Jadi menurut gue kenapa dia Tijani orang pertama yang diambil untuk gantiin De Bruyne, karena pemain-pemain yang diambil saat ini itu semua berkualitas playmaker. Cherki, Marmoush, dia punya Bernardo, dia tambahin Tijani lagi flamboyan semua ya isinya, yang baru-baru kecuali Tijani. Tijani itu kalau dibilang passing flamboyan enggak, cuma pendek tapi bagus. Dia ready untuk udah menerima balik. Engine dia. Iya. Bisa dibilang tuh Tijani tuh gue ngerasa dia tuh pasti. Pasti, rigid, dia robot gue ngeliatnya. Enggak benar. Bener robot kan? dia lebih demen main bola efektif pendek. Itu maksudnya. L1X zaman dulu, one to tuh dia asyik main kayak gitu. Dia buka ruang main. Ketika bola harus panjang, dia langsung lari ke posisi kosong. Lo kalau lihat berapa kali dia tiba-tiba di kanan, dia tiba-tiba sebelah kiri, dia itu isi. golnya dia kan kayak gitu. Iya, maksudnya itu pergerakannya, kebebasan bergerak kayak ini Tijani masuk banget untuk game pertama ini. Dia jadi otak, dia jadi otot di game pertama kemarin. Jadi menurut gue untuk Pep, dan gue nggak tahu kenapa yakin banget kalau dia pemain seperti Haaland lah, dia pemain yang susah untuk digantiin. Gak bakal cabut dari saat yang mana. Terus takeaways-nya dari game ini kira-kira melihat dari apa yang ditunjukkan sama City, ini memberikan, kalau gue pribadi, gue udah yakin sama City sebelum game ini dimulai. Tapi tambah lihat game ini, tambah yakin lagi bahwa dia adalah serious contender gitu loh. Nah mungkin takeaways-nya adalah, pertama, apakah kalian yakin mereka serious contender, atau malah mereka belum dapat aja apesnya, atau belum dapat fall off-nya gitu loh. Terus yang kedua, sekiranya permainannya Pep akan berubah, yang tadi kita udah gambarin akan berubah selama satu musim, apa dia akan mempertahankan style yang baru gitu? Gue ngeliatnya kalau yang pertama, ini dari semua tim yang main kemarin, yang satu paling gue yakinin cuma City akhirnya. Maksudnya setelah gue nonton ya, sebelum nonton kan hati gue di Chelsea kan, gue ngerasa, cuman ternyata City jauh lebih proven untuk main di liganya. Yang kedua, apakah akan berganti atau enggak menurut gue? Knowing Pep, dia bakal main seperti ini sampai mentok. Sampai mentok. Cuman enaknya dia, ini nggak works, dia bisa kembali ke setelan lamanya. Dengan pemain yang nggak begitu jauh lah. Walaupun banyak ada Anur, ada ini, cuman mereka tuh nggak begitu jauh. Tetap key point-nya, tetap Bernardo-nya, tetap Haaland-nya, tetap Dokunya. Siapa lagi sih? Maksudnya main-main itulah. Kita ngesampingin dulu Tijani, Cherki, Atnuri, Marmoush, itu kita sampingin dulu. Dengan dia ternyata mentok dengan strategi itu, dia bisa langsung balik ke setelan pabrik. Yang gue ngerasa bagus banget. Oke. Jadi punya cahaya lah ya City ke depannya ya. Dan tambahan dari itu menurut gue yang perubahan yang menurut gue masif di luar sisi taktikal adalah daya jelajahnya sih. Kalau misalnya lalu tuh kan sebenarnya yang kurang dari City adalah intensitasnya. Gue rasa semenjak, mungkin itu yang juga kenapa dia narik Pep Linders kan, itu daya jelajahnya gimana, pressingnya juga lebih rapih lagi, terus work rate-nya lebih ada dibandingkan musim lalu. Cuman paling apa yang bisa dieksploitasi sama lawan-lawan, seenggaknya sampai Rodri balik, karena kalau Rodri udah balik tuh bakal lebih gila lagi tengahnya. Cuma mungkin sekarang tim-tim lawan di 5-6 match ke depan sambil nunggu Rodri balik nih, mungkin dia bisa eksploitasi si Nico tadi. Dia masang mid block di tengah, bisa ngincer Nico, main transisi dan klinis. Karena kemarin yang dikurangin dari Wolves kan cuma klinisnya aja di awal-awal. Kalau 6-5 match ke depan bisa ngelakuin itu, mungkin tim-tim lawan bisa ngerebut poin nih. Cuma kalau Rodri udah balik
Nah itu different story deh, cerita lain karena Rodri dengan ball retentionnya terus segala macamnya sih bakal juga sulit, bakal lebih unpredictable gitu. Oke. Nah terus kalau gue mau nanya, kalau best player menurut kalian di game ini siapa? Reinders. Gue Karim. Gue Reinders. 2 orang sih. Sama Aitnauri. Ya itu juga menarik. Aitnauri ya so-so lah. Jauh banget ya. Dibanding back lainnya dia so-so lah. Maksudnya dia belum nunjukin apa yang ditunjukin di Wolf dan di cewek-cewek. Cewek-cewek dia bagus banget. Dia masih jauh lah, masih. Ya maksudnya untuk belum best performance belum dia best gitu. performance, tapi untuk di game semalam gue ngelihat di mata gue dibanding wingernya Doku dan ya Oscar Bob bagus banget, Oscar Bob mewah banget. Cuma dibanding di sebelah kiri Doku ya Nauri itu benar-benar mencolok banget. Ya. Di belakang ada, Jadi di apa depan nih? ada. Reinders apa Nauri? Reinders tetap. Reinders. Semua babat Reinders best tetap. player Reinders. Kalau worst player? Worst player menurut gue Nico Gonzalez. Nico. Ya, Nico. menurut Worst gue player ya dari Wolf lah pasti. iya kalau dari Wolves mungkin gue bisa bilang hampir semuanya gue ngerasa. Cuman kalau kita ngambil di Wolves kan nggak enak. Nico Gonzalez gue ngerasa masih belum dapat chemistry-nya. Gue setuju sama chemistry-nya belum dapat dan dia bukan the man to do the job. Gue jadi City tetap invest satu lagi midfield. Gue ngerasa kayak gitu. Ya, lo Pak? Gue Rico Lewis, seorang yang memberikan assist loh. Iya, di luar asisnya ya gue nggak tahu permainannya gue yang gue tonton dia banyak banget kayak kemakan sama musuh dan Wolf bener-bener nggak eksploitasi sisi kirinya City dari Nauri, tapi kebanyakan nyerang dari sisi kanan. Karena dia bener-bener ya bagus mainnya solid, cuman menurut gue dia kayak nggak ini banget sih, masih harus dicari. Karena di Matheus Nunes lebih better di sisi ini. Oke, terus kita mau kasih thumbs up ke siapa nih? Ke City apa Wolf? Ya udah pasti lah. Siapa City ya? City semua. Oke, kita lanjut ke game lain. Mungkin kita langsung ke Chelsea aja ya. Chelsea yang tampil mengecewakan. Asik ini. Melawan sang juara FA dan Community Shield. Apa sih yang terjadi? Chelsea gue ngerasa Chelsea ready for the season sebenarnya. Tapi apa yang dilakukan sama Palace benar-benar menganulir harapan-harapan gue gitu. Bukan hanya menganulir progresi bola, tapi harapan-harapan gue juga. Tapi setelah gue berpikir ulang, ya ini season baru dimulai gitu. Musim lalu Chelsea start fall off, kalah lawan City 2-0. Di tengah musim masih bisa peringkat 2, habis itu masih flop. Kalau misalnya nggak flop kan bisa dipertahanin tuh, ya kan. Tapi artinya perjalanan masih panjang gitu. Dan Palace ini bukan tim, setahu gue bukan tim yang bisa dianggap remeh juga. Dia ngalahin Liverpool, dia ngalahin City. Nggak salah musim lalu dia ngalahin City gitu loh. Ngalahin MU, nggak dihitung. MU juga kalah. Sama Palace. Bukan yang 2 musim lalu yang 4-0. Musim ini? Kalah juga yang kemarin. Musim ini? Bukan ini dong, ini belum mulai. Musim lalu. Hancur. Iya, Mateta. menurut kalian apa sih yang terjadi kalau kalian nonton? Nanti gue jawab menurut gue. Boleh gua. Ya. Gua boleh. Boleh. Boleh nggak? Boleh. Yakin? Asik. Rim Pakistan. udah ngeda Sancho, bercanda. Iya. Gua aslinya yang mau gua highlight di sini, gua nggak ada highlight Chelsea sama sekali. Ya. Gua highlight full di Palace. Ya. Jujur Premier League lagi terbang, wallahi lagi terbang gila. Ya. Pelatihnya pintar-pintar. Kata gue Palace bisa menang Premier League ini. Nah, cuman Crystal Palace the way they stop Chelsea. Lo kalau ngelihat Chelsea nggak dikasih main. Memang. Bener-bener misalnya sini backnya nih, di sini backnya misalnya. Depan sakti. Terus Enggak perlu Iya. Terus buat apa ini beli di board? The way the Chelsea plays. Lo ngeliat di sini, ini 2 di sini, 2 di sini. Chelsea yang mana? Ini di sini. Ini jangan Chelsea yang ini. yang nyerang. Iya Chelsea nyerang. Gue lagi ngeliat pas Chelsea kan gue Oh, iya. yang gue bahas out of positionnya Crystal Palace. Oke. Iya. Ya. Di saat di sini pegang bola, gue lupa terus siapa yang pegang bola sebelum gue Kurela. Sambil gue Kurela. Aceh Ampong. Aceh Ampong atau Ya, siapa? Aceh Ampong. Nah, di saat dia megang bola di sini, mau ngoper Kukurela aslinya. Operan tuh pasti mau Kukurela. Biar Kukurela tuh masuk, nusuk. Bola masih di sini. 2 tuh udah nyamperin. Nutup 2 tuh udah nutup. geraknya juga rela. Nutup biar kalau misalnya, oke, oper Kukurela, bro, dites sama dia. Silakan nuper. Nggak dikasih. Oke, mentok nih. Gue mau main ngoper ke yang sini deh. Enzo. Gue mau ngoper ke Enzo. Gehi udah mau loncat.
Gigi juga udah meloncat. Iya benar. Parah. Kurang satu lagi. Kurang satu. Nah, ini. Terus bola di sini. Bola di sini nih. Pertamanya nih. Emang agak banyak ya guys sebenarnya. Di saat bola di sini, pokoknya gua fokusnya tuh kan build up Chelsea itu pasti dari sini. Build up Chelsea itu kemungkinan besar tuh dari sini mulanya. Di saat bola Ismail Yassar, wallahi ini orang ngebloknya, dia ngebantu buat main ke sini, dia ngebantu ngeblok ke sini. Jadi dia pastiin bola tuh kalau emang mau lewat, lu tuh main dari sini. Ya. Mau nggak mau, bisa nggak? Ya. Kayak begitu. Dan dibuktiin kalau nggak bisa. Yang gue ngeliat, dimana kalau misalnya udah selesai Ismail Yassar di sini, Chelsea benar-benar ditutup mentok. Ya. Bener? Betul. Iya dong. Oke, gue kasih tahu kenapa itu bisa terjadi ya. Kenapa itu bisa terjadi? Jadi Chelsea itu kekurangan seorang ball progressor. Seorang ball progressor ini tugasnya apa? Tugasnya untuk break the lines, untuk menutup blok yang diinin sama musuh. Biasanya kalau musuhnya nggak terlalu ketat, kita bisa kan tadi gue bilang ada 3 back, 1 Caicedo. Nah di sebelah Caicedo atau di depannya Caicedo biasanya ada Enzo atau Cucurella yang menjadi fasilitator bola untuk progresi ke depan. Kalau timnya lawannya agak loyo, itu Caicedo sama Enzo bisa enak tuh untuk bermain di ruang-ruang kayak gitu. Tapi kalau timnya kayak gini, kita butuh seorang ball progressor. Artinya orang yang punya kemampuan untuk membuat line breaking pass. Umpan dari back langsung ke Palmer misalnya. Betul. Nah, apa? Nah itu kita cuma punya 3. Kita cuma punya Colwill, Tosin, atau Lavia. Nah ini 3 nggak ada. Nah ini yang paling berasa di game kemarin. Jadi bola dikurung di 4 orang buildernya, 3 back 1 Caicedo, dikurung di situ aja, bola nggak bisa kemana-mana, gitu loh. Paling opsi yang paling bisa dipakai ya long ball ke winger. Tapi dari winger ya you know lah apa yang terjadi, gitu. Jadi 2 hal menurut gue apa yang terjadi sama Chelsea di game kemarin adalah pertama absennya pemain-pemain penting, Colwill, Tosin nggak ada juga, terus nggak ada Lavia. Terus yang kedua alhamdulillah menurut gue, kata kunci menurut gue yang kedua alhamdulillah adalah ini terjadi game pertama. Di game pertama kita bisa antisipasi salah satu tim terbaik di PL hari ini. Palace bukan tim jelek hari ini. Dan ini bisa menjadi start yang baik gitu. Gue bilang musim lalu kita start kalah masih bisa. Gue tahun ini nggak ada ini loh ya. Gue pengen jadi contender loh. Gue tahun ini pengen jadi contender itu. Jadi gue take it this seriously. Kalau gue pengen setiap game itu menjadi pembelajaran. Dan gue kasih Chelsea 5 game 5-6 game baru abis itu gue bisa ngomong lah. Jadi ini masih pembelajaran gitu. Terus terakhir adalah satu lagi fakta menarik 2016-2017 era Conte. Itu kita fall off banget di awal. Sampai akhirnya digebuk sama Arsenal di game ke-6 3-0. Abis itu Conte ganti, berubah jadi 3 back. Snap, boom. 1 game kalah sama Arsenal 3-0, next gamenya ganti main 3 back. Abis itu terbang sampai megang piala. Gitu. Jadi menurut gue liga masih panjang. Tapi kita fokus aja ke matchnya. Apa yang terjadi kita udah tahu. Big moments. Kita lihat ada goal free kick dari Eze yang dianulir. Coba itu tolong dijelasin itu. Coba mungkin Basya yang lebih paham apa yang terjadi itu. Sebenarnya bagian peraturan dia ada, kecuali peraturan nasional. Enggak, pas bagian itu terjadi pelanggaran, gua pun pasti awalnya ngira tuh karena Gay ngedorong Caicedo. Ya kan? Gue pun nilai gitu. Iya. Abis itu sempat tiba-tiba kaget kan ada VAR announcement yang apa di publik itu kan. Sejak kapan dia ada begini kata gue kan. Ternyata emang diadopsi juga dari CWC kemarin, akhirnya ada. Ternyata gue sebenarnya masih agak kurang tuh sama yang diomongin sama si wasitnya. Cuma abis itu gue buka Twitter apa segala macam, ternyata itu gara-gara si Gehi terlalu dekat ke wall. Masuk ke wall. Jadi tuh ada peraturan tuh nggak boleh di bawah 1 meter. Makanya mungkin kalau menurut gue ini juga udah kelihatan emang udah di latihanin beginilah. Karena kelihatan banget shootnya Eze itu bukan yang melengkung atau gimana, itu tajam kayak orang main nyoncong nge-shoot langsung ke tengah. Sancheznya kaget. Jadi mungkin ini udah di plan, cuman mungkin GH-nya salah kalkulasi, terlalu dekat sama wall-nya, jadi itu kejadian. Jadi menurut gue itu juga miss fortuna juga buat Palace, tapi ya saat itu menurut gue emang Palace deserve nyetak gol menurut gue di awal-awal ya. Di awal deserve nyetak gol.
Nggak ada clear cut chance juga dari Palace. Nggak ada, tapi banyak momen. Nggak ada juga. Banyak momen ketika Chelsea itu build up gagal, Palace itu Iya, mereka bisa dapat transisi mereka bisa 4v4 tapi nggak ada apa-apa. Tapi ya nggak ada eksekusi dengan baik. Bukan gini loh, beda banget nih. Lu punya momen transisi, kan gini. Runtutannya adalah punya momen transisi, punya chance, baru Dapat eksekusi chance. iya. Nah, menurut gua Palace itu bodohnya apa? Mereka banyak banget dapat momen transisi, tapi nggak ada yang berbuah chance. Iya, iya. Apalagi berbuah Itu gol, di gitu. individual quality ya. Cuman yang gue highlight juga adalah gimana sebenarnya lini tengah Palace, si Wharton sama Hughes ya, si Hughes Hughes. itu solid banget di tengah. Dia bener-bener progres ke depan itu dapat bola cepet dapat bola nggak mikir panjang Dan itu menurut gua kuncinya banget di Palace, walaupun Palace bakal kehilangan 2 pemain ya, Gehi sama Eze, Gehi ke Liverpool, Eze ke Spurs kemungkinan besar. Nggak jadi gue bilang tim jago abis ini udah bubar. Tapi Gue Eze kenapa main sih? Ya nggak apa-apa. soalnya kurang ajar. delay belum selesai. Belum terjadi Karena juga. Palace tuh mau datengin El Hanus dulu atau pemain dari siapa gitu. Alcanus gua lupa. Leicester. Leicester sama satu lagi pemain dari Belgia, baru Eze mau dilepas gitu. Gue dapet bocoran Eze nggak main, makin nggak gue taruh FPL. Kayaknya nggak golin juga. Dan menurut gua Wharton sama Hughes itu yang jadi menurut gua paling pivotal banget ketika dua itu tetap ada, depannya tuh sama belakangnya kalau Palace nemuin pengganti kurang lebih akan bakal tetap sama. Karena dua itu yang nentuin sama wingback ya. Itu yang bakal nentuin how Palace play gitu. Tapi jangan lupa juga, lu nggak bisa mengenyampingkan peran Eze dalam kancahnya Palace, yang dimana Eze itu sering banget melakukan sesuatu yang bukan sebuah tactical setup. Iya. Lu ngerti gak? Kebebasan Emang total dia flair, sendiri, emang iya. total kualitas gitu. Iya, setuju. Nah, ini yang bakal menjadi ujian untuk penggantinya. Penggantinya Iya. bisa ngasih hal yang sama. X factor kayak gitu Iya. nggak ke Ya makanya kalau Palace ngeliat gitu. penggantinya, gue ngeliat El Hanus itu mungkin bukan versi flairnya Eze, tapi dia juga pemain yang kalau di Leicester itu kemarin beberapa kali gue nonton, terutama Mason Arsenal itu dia tipikal pemain yang emang individual quality juga bagus, dia bisa ngeliminasi press juga. Mungkin itu juga yang bakal dibawa Palace. Dia bukan se-flair Eze, tapi dia bisa melakukan itu gitu. Oke. Pak, ini terakhir Pak, setelah kita lihat big moments dan apa yang terjadi sama Chelsea, sebenarnya takeaways-nya apa sih? Apa yang lo lihat dari, mungkin kita fokus ke Chelsea tadi karena kalau Palace kita udah tahu apa sih yang lo lihat dari Chelsea takeaways-nya? Apakah ini tim slowly seperti harapan gue bisa form into a very solid team dengan khususnya dengan keadaan di mana semua pemain kuncinya hadir ya. Terus yang kedua, kasih pendapat soal Estevao Willian yang memiliki cameo cukup baik. Iya. Walaupun ya bukan yang gimana-gimana, tapi paling tidak bisa lebih baik daripada kedua winger Chelsea, Neto maupun Gittens gitu. Ya gue ngelihat dari sekarang saya Chelsea ya. Chelsea yang kemarin itu Chelsea yang gue ngelihatnya semi Tuchel. Iya. Dia nyerang buntu, dia masukin semua pemain ke dalam box, dia main kelebaran, 4 pemain dalam box. Jadi menurut gue lo ketika buntu, lo tambahin orang dalam box, itu menurut gue aneh, karena lo nambahin back musuh juga dalam situ, lo nurunin orang dan lain-lain. Jadi kemarin menurut gue Chelsea yang nutup pergerakan PSG di final CWC, itu Chelsea yang jadi korbannya Crystal Palace dengan cara yang sama kan, Iya, di betul. blok tengahnya dan lain-lain. Akhirnya main selebar-lebarnya, Aciampong maju, si Cucurella masuk dalam box, Palmer bebas banget. Itu menurut gue salah satu yang kenapa buntu banget. Berapa kali chance akhirnya tabrakan sama defender apa bola lepas. Yang gue ngeliat dari Estevao, dia pemain yang ya Brazil banget. Gimana kayak Doku, kayak Savinho mainnya. Dia yang gue kutip sedikit ketika dia punya chance untuk harus ngelepas aja bola. Ngelepas bola biarin Pedro Neto yang nge-shoot. Tapi sama dia diambil masuk, dapat bola liar. Itu kalau dia lepas, tapi kita umur. Tapi secara permainan Gittens oke, dia oke banget. Gittens jelek Pak. Gittens jelek banget. Gittens tuh kayak ada masalah mental issue gitu loh. Ya enggak, itu dari Bundesliga ke IPL ya. Enggak beneran, dia Enggak. pernah di sama beberapa fanbase Dortmund, dia pernah dianalisa karena dia suka fall off di game-game gede. Nah, gue ngerasa di game pertama Premier League dia kayak ada mental block, ngerti nggak? Iya, itu kalau gue ngeliatnya wajar karena dia pemain muda pertama kan. Terus main di inti di Premier League game pertama. Iya. Tapi gue berapa kali ngeliat dia take on yang kayak
cut ke dalam 2 kali pemain itu dia berani gitu-gitu. Maksud gue tuh udah bagus. Punya progres. modalnya. Punya modalnya. Iya, walaupun nggak sepede Estevao yang masuk ke tengah kotak. Cuma menurut gue itu udah oke. Estevao kalau emang lo mau pakai Pedro Neto, pakai Palmer, dia salah satu kunci penting. Dia sama sama Joao Pedro itu 2 pemain yang menurut gue harus starter sih. Harus starter. Kenapa? Karena dia pemain yang berani take on sampai dalam. Joao Pedro pemain yang berani main bola dalam box pendek-pendek. Walaupun kemarin blank ya. Blank ngaco banget. Gak nyampe bola kaki dia. Iya. Orang gak nyampe bola kaki Tapi dia. ini dan satu hal lagi yang gue mau tanya sama Chelsea, kenapa Palmer masih kayak gitu juga gitu loh. Palmer yang gue pengen lihat, Palmer yang jadi bintang flamboyan, tapi kenapa harus kayak keterpaku sama sistemnya Maresca semalam. Fun fact Palmer terakhir open goal di Chelsea. Tahu udah Januari. Iya. Parah loh itu. Parah. Dan gue bingung kenapa itu stat ada pas di Premier League yang kita nonton. Kenapa harus di Premier League gitu? Pas di match itu. Enggak, karena musuh itu di Premier League sudah ngantisipasi Chelsea, Pak. Udah tahu dan mereka lebih cenderung defensif. Dan ini yang menjadi PR Enzo Maresca di saat musuh ngunci lo mau ngaktifin Palmer caranya gimana gitu loh. Ini yang belum ketemu formulanya. Apa jangan-jangan emang Palmer bukan pemain tim gede, boleh? Ya enggak lah. Lo enggak, sebentar. Hear me out sebentar. Dia main jago. Cuman dia enggak bisa main sama lawan yang cuma mau defense doang. Oh iya makanya. Dan gini, sebenarnya gini sih, ini perpaduan gitu. Perpaduan antara pelatih dan pemain gitu. Sekarang Palmer ready untuk bermain kayak apapun yang lo mau. Marescanya mau akomodirnya gimana? Gitu loh. Jadi menurut gue burdennya di Maresca bukan di Palmer. Jadi karena bola itu nggak nyampe ke kaki Palmer dengan nyaman dan space yang Palmer punya itu sangat limited gitu loh. Iya. Hashtag itu, EO. itu maksud gue itu kenapa #EO. kenapa Enzo Cucurella masuk ke dalam itu kan nutup ruang juga. Iya. Jadi maksud gue lo ngejar gol tapi ditumpuk di depan gitu loh. Pemain lo tumpuk di depan, Enzo mati, akhirnya diganti juga. Palmer gak bisa bergerak, lebar. Akhirnya nge-shoot satu pakai weak foot. Iya. Ya kan? Weak foot yang konyol sih, weak foot jelek banget itu menurut gue. Jadi menurut gue sayang banget. Ya kita lihat lah beberapa game ke depan. Best player siapa? Gua jujur. Saya Palace kolektif banget sih. Kolektif banget, susah milih satu sih. Acampong. Acampong memang bagus, tapi dia nggak bisa ball progress itu aja. Cuma itu yang kurang dari Acampong. Kalau dia bisa itu, dia akan starter setiap minggu. Kalau dia bisa ngumpan dari belakang sampai tengah. Ya cuma gimana? Tadi semalam setim gimana James juga. Itu kalau ada Colwill, Pak. Itu ditembus. Yang tadi lu Iya, tutup tuh, ditembus sama Colwill. Ditabrak sama dia. Iya. Dicoba. Kalau gua dua sih sebenarnya. Dua tengahnya Palace tuh ada Morton sama Hughes karena itu bener-bener yang dia yang organize tengahnya Palace untuk ngeblok. Satu Wharton sih. Umpannya ke Mateta tuh kalau klinis gol banget sih itu. Gue sampai sekarang Terus nggak siapa yang nembus. Siapa? Gue Acampong. Acampong. Apa? Acampong. Worst player? Worst player menurut gua Enzo lah, Stinkers. iya Tadi lagi. malam kayak tai. Enzo Fernandez. Gue Enzo Magitan sih lebih. Enzo berarti lebih ke Enzo. Enzo, ya. Dengan Enzo ekspektasinya Stinkers. Enzo. Gue sama kayak lu, Bay. Gue nggak tahu itu tactical setup apa, tapi harusnya dia bisa bantu Cucurella untuk progresi. Kenapa nggak dia yang di belakang? Dia kan progresi bolanya bagus. Ya itu Ray. dia Nah, maksudnya. itu Gue nggak tahu kan. loh. Sekarang gini, faktanya di mata kita dia Stinkers. Iya. Tapi kita nggak tahu itu instruksi apa bukan. Gue capek banget Kalau instruksi kayak gitu berarti Maresca-nya konyol. Iya dong. makanya. Kenapa nggak Chelsea tetap dengan style Enzo megang bola, winger maju. Ya itu transisi dong mainnya. Apa? Bukan main build up Iya, kayak gitu. Ya udah, kadang-kadang transisi Kapan mau lawan Palace kemarin gimana cara transisi? Loh, boleh. Nggak, kita kapan bahas Tottenham abis ini? Iya abis ini. Abis ini bahas Tottenham. Tottenham tuh tim yang padahal lawannya nggak nyerang mulu, tapi dia main transisi. Iya. Bingung nggak lo? Iya itu mereka menciptakan Iya. transisi. Iya. Kayak begitu bisa. Bisa emang. Apa kita fans Tottenham sekarang? Jadi lu tadi worst player lu siapa? Enzo Fernandez. Oke. Kurang ajar. Thumbs up untuk Palace atau Thumbs up Palace Palace. lah. Palace. Oke, siap. Gue thumbs up untuk Setuju Glasner sendiri. Hah? Thumbs Tapi up ada untuk Glasner. sedikit heboh tuh Glasner Sama manggil Gehi, Gehi nggak ditengok. Nggak ditengok. Oh iya enggak ada drama-drama gitu enggak ada. Drama sama. Dan atau Palmer mungkin nervous ditonton sama Eden Hazard. Oh iya, benar. Hazard mukanya juga Merengut. Enggak di otaknya dia tuh anjing kalau gue yang main masuk dia tadi. Dribble aja Tadi dia. gue kata mau gocek nih gue pulangnya. Oke, kita ke game selanjutnya. Ada tim yang memukau banyak
mata di musim ini di naungan Thomas Frank. Spurs yang berhasil menang meyakinkan melawan tim yang baru promosi, Burnley. Salah satu tim ya juru kunci lah ya, tim terburuk lah, nggak Burnley. Ya, bener dong. Burnley ya. Iya. Udahlah. Burnley salah satu tim dengan tim terburuk dengan di atas kertas ya West Ham. di PL hari ini. Juga. Berhasil menang 3-0 melalui gol spektakuler Richarlison 2 gol. Dan 2 gol. satu lagi siapa? Johnson. Brennan Johnson. Brennan Johnson satu lagi. Sebenarnya apa yang terjadi, bro? 3-0 meyakinkan. Ini gue kaget ya. Mereka main 4-3-3. Tapi duo tengahnya itu duo muda. Archie Gray sama Lucas Bergvall. Yang kita pikir palingnya akan jadi starter. Ini ngagetin sih jujur aja. Tapi kalau gue ngelihat begitu udah bahas juga kemarin kan gimana sebenarnya Thomas Frank ini agak mobile, dia tuh bukan yang saklek main defensif, tapi dia juga mau ketika ngelawan tim yang lebih di bawah kualitasnya dia akan main front foot. Nanti kita juga akan bahas, Karim akan bahas ya transisinya dari mana. Cuman gue ngelihat gimana juga Spurs ini juga ngedominasi Burnley, kelihatan gitu strukturnya gimana sih kalau Spurs nih mau ngedominasi tim yang lebih di bawahnya gitu. Gimana dia ngandelin, gue jadi inget waktu pas Buemo sama Ivan Toney dulu. Nah ini yang dilakukan sama si Kudus dan Richarlison. Gimana dia bener maksimalin individual quality-nya Kudus, dikasih freedom mau ke tengah, mau ke kanan. Dan sebenarnya di awal interview pas Spurs baru si Thomas Frank dapat datang tuh, dia tuh bilang dia tuh suka banget sama Solanke dan dia tuh pingin ngejadiin Solanke itu kayak wisanya kayak Ivan Toney, tapi kaget juga ternyata Richarlison lebih siap sekarang. Gocekan, movementnya, technicalnya luar biasa. Tapi luar biasa juga gimana build up dari belakangnya yang tadi nyiptain situasi transisi itu rapih banget sih. Rapi bisa secepat itu. Mungkin mereka juga sempet ngerasain underage juga kayak gitu, jadi bisa lebih gampang diadaptasi. Tapi physicality-nya juga mewah. Gimana dia pas bener dapat bola tuh langsung di press, langsung di ini. Itu kelihatan banget siapa yang dilakuin sama Spurs. Dan mereka masih ada additional tadi Eze mungkin masuk nih bakal. Jadi kayaknya waktu itu yang siapa sih yang prediction-nya naruh flop Spurs. Itu atas dasar iri dengki aja, tapi gue yakin Spurs dark horse yang bakal mungkin replacing Palace di Palace lagi Newcastle di top 4 sih. Oke, terus kita ada big moments juga di mana peraturan 8 detik kiper memegang bola berhasil di-enforce di game kemarin. Dubravka terlalu lama megang bola sampai dihadiahkan corner kick untuk Spurs. Nah, ini lu ngelihat peraturannya gimana nih? Biasa Premier League menurut gua ini liga mentok gua. Januari ya hilang. Berarti bobo-bobo udah gak boleh? Gak boleh. Kalau kiper tetap ya peluk rumput. Itu gak boleh. Tapi itu kayaknya kondisinya kalau intens sih wasit nggak bakal. Kalau intens banget ya. Malah kalau intens harus di-enforce tuh. Misalnya lagi ngejar gol. Cuman wasit tuh kadang kalau lagi intens nggak ini. Mau lah wasit kalau lagi intens dia juga demen. Wah, iya lagi seru gitu, cepat. Seru gila di match gitu. Dia nggak mau tiba-tiba Prit corner, dia lagi ngablu sendiri otaknya. Tapi pendapat pribadi asik nggak sama ini? Gua pribadi asik. Tapi karena bola akan cepet ngalir. Walaupun nggak kesemuanya di-enforce ya. Alisson megang bola 9 menit kali. Itu nggak didapetin corner, itu gue bingung kenapa. Terus takeaways-nya dari game ini boleh. Apa tuh? Boleh. Takeaways-nya saatnya Ruben Akarim. Oke. Enggak, takeaways-nya gini. Takeaways-nya simpel aja dari gua. Apa yang ditunjukin sama Thomas Frank di Super Cup walaupun kalah, tapi highlight-nya semua ke game dia. Terus di game kemarin menang 3-0. Spurs frankly aja bisa jadi contender untuk top 4 nggak? Bisa banget. Iya. Ya dengan ngeliat game week 1 sih, gue lebih pede ngelihat Spurs dibanding Arsenal. Final Super Cup game week 1. Top 4 bisa. Tapi kayak agak ada aneh tuh tim. Kalau lihat ya, agak aneh. Mungkin karena lawannya Burnley aja kemarin. Tapi kelemahannya mungkin ke bahasa tadi ya, kelemahannya seperti tadi ada kata kunci mengandalkan kemampuan atau individual skill. Berarti di saat Richarlison atau Kudus kenapa-napa, mau itu drop off form, mau itu cedera, atau mungkin nanti Kudus AFCON, berarti ada drop off goals juga dong nanti, apa gimana? Iya, makanya mereka tadi menurut gua mereka udah prepare sih, Le.
Mereka udah prepare dari awal mau beli Gibbs White nggak jadi, akhirnya beli Eze itu untuk minimalisir ketika Kudus nggak ada. Karena mereka praktis nggak mainin nomor 10 kemarin kan. Progresi bola tuh langsung dari deep langsung. Kalau nggak ke wing, kalau nggak ke fullback langsung ke. Tapi yang lihat juga mereka gua kayaknya boleh sedikit gue dikit ya. Gue ngeliatnya beda yang Chelsea gitu dia. Mereka benar-benar langsung diamond lah. Jadi dari belakang ke samping. Dari sini Langsung dia nggak masuk mau ke dalam. ngelebar dulu. Nggak. Langsung aja, langsung Kudus gini. atau Richarlison. Kudus, ya pokoknya kalau udah sampai Kudus di depan box tuh di siku biasanya di sini kan. Itu dia terserah dia mau ngapain dengan bebas. Nah itu dia yang bawa ngelebar, yang lainnya masuk salah satu. Iya. Kalau ke Chelsea kan enggak, Chelsea bener-bener bola dilebarin dulu di ujung, baru yang lainnya masuk ke tengah. Iya. Nah itu menurut gue salah satu keunikannya ya yang punyain Kudus. Dia tahu harus ngapain. Kayak gimana dua orang terakhir tuh yang diumpan siapa tuh? Yang saltonya Richarlison kan itu Kudus. individual quality-nya Kudus. Dia ngelihat dua pemain ini posisinya dia menang sama dia di tag dipatahin gitu bola diangkat. Jadi menurut gue itu dia punya, kalau dia dapat Eze dia punya kualitas yang sama di situ. Iya. Jadi menurut gue itu udah dia harus dapat Eze. Dan dia bisa ngorbanin Brennan Johnson untuk Eze di kiri. Enggak masalah. Oke. Langsung ke best player aja kali ya. Oh ya. Dikit. Dari tadi bertiga ngomong asyik, ya kan? Ini tim kedua dia loh, hati-hati. Kan tim kedua. Enggak apa. Enggak, Gil ya? jangan dimasukin Gil. Iya, ngitunya Gil, klub gua. Ini gua ngerasa Thomas Frank nih the real set piece king. Setuju lagi. The real set piece king. Bukan set piece king, akan jadi tim set piece juga. Akan jadi tim set piece. Nggak corner, nggak out, nggak free kick, goal kick pun dia tekniknya ada. Ini teknik yang kemarin berhasil, dan dia berkali-kali nyoba. Dimana pas bola di kiper, semuanya pada maju, kiper nih ngerasa ini bola bakal panjang nih. Oper ke Poro ke sini, Poro umpan. Nah, pas bola di kiper, semua main Jadi seperti waktu di sini. logikanya kan kalau gue Cep. mau menerangkan lo biar jelas di kamera. Iya. Biasanya kalau build up dari kiper itu kan either short atau long. Nah ini seakan-akan mau long, tapi ternyata short. Iya. long satu sisi ya. Long numpuk. kiri, overload, long nih. overload kiri. Iya, Gitu. semua itu di sini boleh. Semua itu di kiri, udah bersiap nih. Wah, kita bakal diumpan kiri nih. Tapi dia Poro ke sini. Pas nyampe diumpan ke sini, Semua udah berpindah tuh. udah berpindah dan Nah, di situ momen transition. Iya. pilihannya dua. Kudus yang siap ngambil di dalam dengan Richarlison. Richarlison kok Kudus di sini. Iya. Richarlison di sini atau emang bolanya misalnya nggak dapat di Richarlison, Brennan tuh udah siap di sini. Dan itu berkali-kali dicoba. Iya. Mewah, gua bilang. Tapi juga gue sedikit devil advocate ya, kita nggak bisa terlalu take credit juga sama Frank karena lawannya Burnley. Ya itu. Itu juga. Jadi untuk semua tim yang ada di meja hari ini menurut gue kita kasih 5 match lah. Maka langsung aja kita ke best player hari ini. Siapa? Best player Kudus. Poro. Kudus. Richarlison gue. Richarlison juga. Richarlison. Kudus, Poro, Richarlison. Oke, kalau worst Worst Walker. Nama besar. Enggak tapi beneran. Untuk bubar banget untuk sih dia. ekspektasinya dia, untuk experience ya. untuk experience-nya dia, berat nih orang mainnya. Berat banget. Speed kalah, ketenangan nggak ada. Beratnya orang udah nggak bisa diandalkan pansan ke Burnley. Ya. Lu siapa? Gue Walker juga gue. Saudi. Walker berat sih emang. Harusnya Lu? dia ke Saudi. Lu? Harusnya dia ke Saudi. Lu siapa? Gua nggak tahu kipernya siapa sih Burnley. Dubravka. Oh iya. Nggak, gua Walker aja. Lu Walker lu apa? Main aman. Walker, oke, semuanya Walker. Gua nggak mau. Thumbs up untuk Frank ya. Untuk Frank. Untuk Gua. Spurs ya, Spurs ya. Spurs. Oh banget Frank. Thumbs up untuk Frank Spurs. loh. Oke, Gua nggak kita tahu langsung siapa ke yang lain, Frank. tim contender juga. Yes. Ini sih the real contender ya. Yes. Liverpool Iya. yang berhasil menang 4-2 melawan Bournemouth. Ini Bournemouth jujur aja ya. Kan waktu kita mulai liga banyak tim-tim yang kita anggap kehilangan banyak pemain kunci terus bakal fall off gitu. Contohnya Bournemouth, Brentford, siapa lagi ya? West Ham. West Ham nggak kehilangan siapa-siapa. Tapi ada dua tim inilah kita anggap Bournemouth sama Brentford ini akan menjadi dua tim yang kehilangan tajinya gitu. Iya. Ternyata dari 1 game week loh, 10 game atau 9 game karena Leeds sama Everton belum main. Menurut gua tim non Big Six yang paling galak mainnya Bournemouth. Jujur aja. Oke. Dia hadir ke Anfield tanpa 3 back andalan dia. Nggak ada Haisen, nggak ada Zabarnyi, nggak ada Kerkez.
Terus tanpa duo pivot dia, nggak ada Christie, nggak ada Lewis Cook. Kemarin kita bilang apa? Udah, they will be cook lah. Iya. By Liverpool. Benar sih akhirnya. Liverpool kan. Enggak, Pak. Secara game, enggak. Di Gua awal ngeliat- enggak, tapi di gua- akhir udah sih. Iya, baik lagi Liverpool punya kualitasnya. Iya. Atau mungkin kita bahas tuh apa sih yang terjadi sebenarnya, nanti gue juga ngomong pendapat gue. Kalau menurut gua adalah trio yang kita bicarain kemarin tuh beneran starting. Szoboszlai, McAllister, sama Florian Wirtz di tengah. Tapi yang menarik dari match kemarin adalah gimana justru biasanya kan ketika Liverpool build up dan kan Frimpong bakal naik tuh. Frimpong tuh BTW ngisi half space antara Salah dan Ekitike tuh di tengah situ. Kirain gua biasanya kalau ada Gravenberch yang nutup itu Gravenberch. Dan kirain gua di match kemarin tuh bakal McAllister. Tapi ternyata Konate naik. bukan, Szoboszlai. Jadi Szoboszlai itu yang nutup ruangnya Frimpong yang ditinggal sama Frimpong. Jadi dia ngebentuk siapa itu si Szoboszlai. Frimpong mainnya ya oke, bukannya Do the bagus job banget, do the job aja, udah Biasa. do the job. Tapi yang menurut gua yang paling menarik tuh fluiditasnya Liverpool sih. Itu jujur aja gua akuin mewah banget. Dimana Karim gue bahas juga di preview gimana mereka tuh lebih dekat. Lu kemarin bahas kan soal ke close-nya Liverpool ketika build up, dan itu kemarin terjadi. Fluid banget antar movementnya. Cuman emang Florian Wirtz sekarang sih masih Florian ya, masih di Florian Wirtz, masih one game, tapi fisikalnya dia kalah. Menurut gue dia nggak ready buat Premier League. Dia belum ready. deh. Walaupun ada beberapa kali dia bisa nge-bypass marking atau pressnya Bournemouth, tapi masih kalah fisikal menurut gue. Masih perlu adaptasi. Terlalu slow. Terlalu slow. Terlalu parah ya dia. Tapi Ekitike menurut gue mewah banget kemarin. Movement dia tuh udah kayak mini Isak menurut gue. Mini Isak dengan physicality yang menurut gue dia lebih gede kan. Itu yang menurut gue bahaya juga sih Nah, untuk tim-tim begonya si Premier League. Bournemouth dan hebatnya Ekitike, dia tuh dia target man juga, tapi dia bisa drop juga sebagai pemecah kebuntuan lah, Iya. sebagai false nine gitu. Begonya Bournemouth nggak ada yang marking di saat Nggak ada dia yang drop, ngikutin, nggak ada yang ngikutin gitu. Dibiarin. Ini pemain ternyata memang dia bisa ya main false nine ya. Maksudnya dia bisa ngasih banget. umpan berapa kali ke Gakpo itu bagus banget ya. Bagus. Passingnya kan. Dan juga menarik, Kerkes di match itu dia mainnya tuh nggak terlalu maju. Dia mainnya agak lebih deep. Kagak juga, Mat. Agak at least first half itu Kerkes bermain lebih deep dibandingkan Frimpong. Iya, Ya ekspektasi gua kan bakal rotasi nih ketika bola Gantian. ganti-gantian gitu kayak dulu TAA sama Robertson. Tapi Frimpong tuh lebih dapat majunya, Kerkes relatif lebih main nunggu. Itu yang gue lihat kemarin. Iya, benar. Ya ini sebenarnya kan hal yang bisa dieksplorasi sama siapa namanya slot nanti ketika Gravenberch balik atau dia mungkin bisa main kita dibutuhkan Kerkes yang maju atau sebenarnya cuma Tapi kalau di bisa match juga karena ini juga kalimat karena kebebasannya si Wirtz. bisa jadi juga. Karena Wirtz bergerak banyak kiri, kan, kiri Szoboszlai juga di ya. kanan. Jadi untuk ngejaga Bournemouth supaya nggak main transisi lebih banyak, Jadi nahan. tapi tengahnya Liverpool sih menurut gue masih ya mungkin karena nggak ada Gravenberch juga ya, tapi itu so far yang paling ini dari itu juga dibahas juga sama Carragher di post match interview, dia nanya ke Slot ini masih membahayakan Masih jadi nih. pandit Carragher. Masih membahayakan nih Goblok. antara transisi dari tengah ke belakangnya, tapi itu udah dinotis sama Slot dan seharusnya kalau Gravenberch balik itu udah diperbaikin sih. Gue mending main dulu. Kita langsung ke big moments saja. Ya Ada Allah, 2 Paul. big moments. Kenapa? Udah bikin aliran bola dia. Tadi take away Big moment saya adalah yang pertama insiden rasisme ke Semenyo Iya. dari seorang difabel, Betul. orang disabel yang duduk di kursi roda. Gue juga nggak tahu kenapa orang cacat bisa jahat begitu. Terus ya kan aneh dong. Benar, Maksudnya benar, biasanya benar, kan mereka sebagai sosok yang dianggap suci atau Betul. dispesialkan gitu, kenapa malah mereka yang berlaku nggak baik gitu. Betul. Terus yang kedua, apa yang dilakukan sama individual quality yang dilakukan sama Semenyo di Semenyo. dua golnya itu Mewah. menjadi poin penting untuk kita discuss hari ini gitu loh. Antoine Semenyo adalah pemain yang baik atau Andoni Iraola adalah benar-benar pelatih yang bisa mengandalkan siapapun yang dia punya. Setengah-setengah. Dua-duanya sih. Hah? Dua-duanya. Ini pemain, dia punya technicalnya, dia punya kualitasnya untuk menjadi winger / forward yang bagus. Tapi ngomongin fisikalnya juga, berapa kali itu dia dibully sama McAllister mental. Iya. Dia mau McAllister dibuang sama dia. Ngerti gak sih? Ini pemain sih
Gimana kita ngomongin Semenyo nih? Nggak, duluan aja, gue udah banyak banget ini. Jadi menurut gua ya tadi Semenyo-nya secara kualitas emang bagus banget, tapi platform yang dikasih sama Iraola itu sangat cocok sama gameplaynya Semenyo. Jadi emang belum tentu kalau Semenyo di tim yang control possession belum tentu dia sebagus itu mungkin. Dia akan bagus equality-nya, cuman mungkin Enggak sih. Dia bagusan di tim yang eksplosif. Tapi ya dia bagus di tim yang benar-benar mainnya ya begitulah. Yeah. Forest, si siapa, Spurs. Bournemouth, Spurs, Pecah. gitu-gitulah dia Wah, cocok. Semenyo Spurs sih pecah. Jadi emang dua-duanya kombinasi dua hal itu sih. Iya. Ini takeaways-nya gimana nih? Liverpool balik lagi menang dengan cara yang apa ya maksud gue ya? Mental udah itu. Mental maksud gue gini, itu. bukan sebuah tactical setup yang mengurung musuh selama 90 menit, tapi magis dan kemampuan individual yang bisa ngasih sesuatu di menit-menit akhir gitu. Dan ini ditunjukin di musim lalu berulang-ulang. Pertanyaan intinya adalah apakah Liverpool cukup ngandelin kayak gini gitu loh. Cukup kebobolan 2 gol, 2 sama, akhirnya 4-2, atau Liverpool harusnya lebih bangkit menjadi tim yang punya kontrol lebih, punya pakem yang bisa memenangkan game bukan hanya dari skor tapi selama 90 menit. Harusnya sih kayak gitu ya, harusnya 90 menit. Dia harus, kalau emang mau menjadi contender, ya lo harus kayak City, 90 menit lo dominasi. Gak bisa lo kayak gini. Kemarin itu 2 gol bisa dibilang ya, gue sedikit bukan ngecilin Bournemouth, bisa dibilang itu karena permainan terlalu tinggi, tiba-tiba counter ngebut banget dari kiri, Semenyo lari yang pertama, yang kedua dia soloran yang lo bisa lihat dia langsung beradu sama Van Dijk sama Konate. Nggak ada lagi tengahnya yang nutup dia. Jadi bisa gue bilang kalau permainan kayak gini, ketika lo lawan Spurs atau lawan City yang punya penyerang-penyerang luar biasa lah kita anggap ya, ngebut dan lain-lain, ya lo nggak akan bisa balikin 4 lagi. Lo akan dari 2 ke 3 ke 4, lo yang ketinggalan 4 akhirnya kalau kayak gitu. Jadi menurut gue ini emang ya Slot udah pasti tahu dia butuh satu sosok CDM, harus punya paten di lini tengah, back yang nggak bisa main full di kepalanya attack. Dia harus tahu kapan harus turun. Ya kita bisa lihat Ekitike aja bisa turun sampai belakang. Wah, work rate-nya mewah sih Ekitike. Work rate-nya mewah, tapi lo bisa berapa kali lo lihat sisi kanan kosong. Ya kan? Kayak itu sisi kiri. Maka lu bilang Szoboszlai nutup situ, gue sering lihat tuh bolong. Yang cover dia tapi maksudnya yang lebih akhirnya dieksplorasi gitu loh. Jadi eksplorasi ya. Kan, cuman yang cover dia. Dan yang di gol kedua lo bisa lihat umur itu ngeganggu banget. Robo, Van Dijk, Konate. Gue baru mau bahas menarik. Konate Van Dijk yang dianggap sebagai ke Karim nih, ini buat Karim. Konate Van Dijk yang dianggap sebagai duo center back, salah satu yang terbaik di Premier League. Kok ada bau-baunya walaupun kita harus ngelihat kayak tadi di semua tim yang di sini kita harus lihat minimal 5-6 game. Kok ada bau-baunya this is not their year gitu. Ada bau-baunya. Setujunya 100%. Tapi enggak sih Van Dijk enggak dari Community Shield ke game kemarin kelihatan ini bukan duo world class gitu loh. Nah, apa maksud gue? Tapi ini kan baru bau-baunya. Ini kan bisa berubah kapan aja. Dan menurut lu gimana? Nah, gue ngerasa nih permainan Liverpool kemarin lawan Bournemouth itu bisa gue ranking silver. Oh, silver. Oke. Udah game-nya cukup. Nahan dari tadi gue pegang. Kita ini masukin sih. Nah, gue udah ngegambarin dari tadi omongan kalian bener semua ya. Gue setuju di situ, oke. Apa terus jelasin? Oh, harus gue jelasin. Oh iya, enggak. Jadi menurut gue ke Van Dijk Konate dulu deh. Van Dijk Konate itu tuh nggak pas, bener. Gue ngerasa Liverpool harus cari pengganti dari sekarang. Gue berharap Giovanni siapa? Leoni, Gehi. Nggak akan siap juga Leoni, kecuali Gehi. Oh iya betul, maksudnya udah harus siap dari sekarang, udah harus dimentorin dari sekarang. Karena nih berdua jujur berat. Bau-baunya bau-bau tapi ya belum tentu. Iya, bau-baunya sih Velhop. Bau-baunya Velhop. Cuma kita kan nggak tahu ya nggak. Nah sekarang gue mau take away, kalau misalnya Arne Slot itu adalah the next Ten Hag. Gue ngerasa ya, gila, mirip. Bedanya lebih parah. Lebih parah Slot. Lebih berani. Ten Hag dengan permainan 3-1-6. Yaitu lu bertiga, satu, Bismillah 6 di depan gitu kan. Nah kalau misalnya si Arne Slot dengan 2-1 itu berapa 3 kan? Sisanya depan 7. Ini
yang dua ini gue biar enak nunjukinnya gimana sih? Kayak gitu. Ya itu sebenarnya itu faktor daripada warisannya Klopp juga sih. Nah, ini gue begini ya. Warisan Klopp juga itu. Pressing tinggi ya. Nih, dia permainan dia kemarin yang menurut gua Gravenberch datang pun nggak bakal ngebantu. Gue jadi Liverpool, mohon maaf Ali, João Neves. Perlu banget sosok João Neves di sini, karena ini nih peranan paling penting dia di sini sekarang. Iya. Yaitu di si Maka di sini itu tuh nggak ngebantu banget. Bolanya, lo punya Frimpong di sini, lo punya Kerkes di sini, lo punya Salah di sini, Ekitike di sini. Sini siapa? Wirtz. Florian Wirtz, ya kan? Di sini Szoboszlai. Ini kalau lu yang di sini nggak nyampe, hancur. Dibilang poin plusnya ngambil pemain dari Jerman, mainnya nggak jago-jago banget, tapi mau lari. Iya. Nyerang berenam, iya. Pas di counter, semuanya lari, begitu. Itu nggak sustain. Iya lo kemarin hoki bernemote kayak begitu. Lo tiba-tiba dapat gol dari langit tuh 2. Kalau nggak kayak begitu hancur nih tim. Dengan nggak lu pada enggak, gue jadi marah. Cuman lo pada, wallahi ini permainan Liverpool kemarin. Iya udah ya. Ini mentok. Ekitike kenapa ikut turun? Karena nggak ada yang bantuin. Bola tuh nggak bisa ke dia sama sekali. Bola tuh susah. Mohamed Salah nggak mau. Bukankah tugasnya Wirtz? Harusnya. Tapi gue harus sebelum lo ngomongin Muhammad Salah ini juga gue harus sampein di podcast hari ini ya. Muhammad Salah itu pemain yang sebenarnya nggak layak main di era sekarang. Gue ngerasa IQ dia terlalu tinggi. Dia berapa kali playmaking, one touch footballnya dia, one touch passnya dia, ngarah ke satu space kosong. Yang di situ ada temennya, tapi berapa kali temennya nggak bisa eksekusi. Temennya kelewatan lu. Jadi ini pemain luar biasa. Ini pemain luar biasa. Di luar sisi serangnya, ya kadang-kadang stinkers gitu, tapi di ending ngegolin gitu kan. Yeah. Tapi IQ-nya bagaimana dia playmaking ini luar biasa gitu, dan harusnya di Arne Slot ini bisa melihat bahwa seperti musim lalu Salah ini juga salah satu daripada funnel atau corong playmakingnya gitu. Nah. Jadi jangan taruh dia terlalu melebar, kasih kepercayaan dia untuk ngasih umpan-umpan yang manis gitu ke Ekitike gitu sebenarnya. Betul. Sebenarnya bukan nggak ada Rim. Kemarin ada dari Salah tapi nggak bisa dieksekusi. Kalau Wirtz ya kita tahu lah. Iya, gue ngerasa Wirtz sih, gue kepo next game kayak gimana. Karena ini jujur strategi ini nggak bakal sustain. Gue berharap dia nge-tweak dan ganti Isak. Maksudnya Isak nggak usah dibeli, nggak jadi. Nggak usah lu bid lagi. To do it, alokasiin ke midfield yang top. Harus ya. Iya. João Neves. Ya, karena ternyata Baleba. apa yang dilakukan Isak bisa dilakukan Ekitike sebenarnya. Betul. Apalagi secara kolektif ya. Dan gue ngeliat Arne Slot bukan tipe pelatih yang butuh striker bener-bener mentok. Iya. Cuman balik lagi, dia karena dia Belanda, ketek gitu. Gua season 1 udah gue kasih ya. Dia nggak punya bench sekarang. Iya, maksudnya Kiri enggak. kosong, tengah kosong. Dia nggak ada cadangan. Dia tuh ngerasa gue season 1 udah gue nurut ya, gue nggak beli pemain gue sama sekali. Sekarang gue mau. Season 2 semua. Oke, kita langsung aja ke best player. Udah lah, gue ada pertanyaan satu lah. Pertanyaan satu. Siapa? Oh, ya udah. Apa? Apakah Chiesa bisa jadi the next super sub setelah kemergian Jota? Bisa. Chiesa punya kualitasnya. Cuman gue lebih demen Chiesa starting. Menurut gue Chiesa Sayang lah. Apa? Sayang. Iya sayang lu punya Chiesa. Lo untuk super sub tuh apa sayang. fitness manajemennya juga supaya nggak sering cedera, udah jadi super sub aja enak udah. Enak, tapi dia udah cocok lah super sub. Iya. Dia buat backup Salah atau backup Gakpo. Iya. Mana agak kasihan lu punya Chiesa tapi lu jadiin super sub. Enggak, kondisi Chiesa juga kan tidak seperti Chiesa yang dulu. Tapi rambutnya keren. Oke, best player. Best player Ekitike. Ekitike. Enggak dong, Semenyo. Oh, lu Semenyo. Semenyo. Lu Semenyo. Gue Ekitike. Lu Ekitike. Semenyo, Semenyo. Ekitike. Gue Semenyo. Jadi 2 Semenyo, 2 Ekitike. Worst player. Gue duluan ya. Flop. Gua Van Dijk. Enggak, gue Marco Senesi. Jelek banget orang pemain. Gue Wirtz. Marco Senesi. Oh iya, Wirtz, bener, Wirtz. Kok Van Dijk sih? Iya, Wirtz. gue antara dua. Wirtz. Van Dijk atau Wirtz. Satu. Wirtz. Satu. Arne Slot. Enggak, satu. Satu gue Van Dijk. Van Dijk. Wirtz. Oke, Van Dijk, Wirtz, gue Iya. Marco Senesi. Oke, kita langsung. Oh, thumbs up lu, thumbs up. Bournemouth. Gue Bournemouth. Sama Thumbs up. Bournemouth. Keren Bisa. banget mainnya. Ditinggal Gue segitu banyak. Gue Semenyo doang. Thumbs up Bournemouth gue. Gue Semenyo. Thumbs up tim. Tim. Iraola.
Iya, Tim. Bournemouth kan? Iraulanya aja. Enggak, cepetan. Ya, gue Iraulanya aja. Pai bangun, Pai. Ya bisa gue tarik loh. Jangan dong, jangan. Bournemouth lu? Bournemouth. Oh, Bournemouth juga? Iyalah. 4 orang Bournemouth. Oke, kita langsung ke highlights of the day. Kita ke main course antara Gue nggak perlu gini-gini. Manchester United melawan Arsenal. Arsenal yang berhasil menang secara, ini mungkin bukan bahasa jurnalistik ya, tapi menjijikan menurut gue. Menang yang menjijikan 1-0. Gue bacain statistiknya. Secara possession United di atas kertas memegang, di lapangan sangat memegang, 22 shots melawan 9 shots dari Arsenal. Apakah ini adalah warna atau hal yang mau ditunjukin sama? Gue yakin kalau fans MU kalah pun saya happy. Gue yakin happy. Harusnya happy. Kalah pun happy. Karena gue sebagai fans netral, walaupun nggak deserve untuk kalah, tapi apa yang ditunjukin sama Amorim tuh clear. Progresnya clear. Clear. Contoh, gue bisa gambarin filosofi Amorim. Amorim tidak suka bermain build up pendek, oke? Iya. Build up dia adalah long ball. Ini Second ada ball. Mesdar nih. Loh, emang bener itu tunjukin kok. Dan itu works. Bermain long ball, memanfaatkan second ball, lalu mengamplifikasi, atau dia semacam setelah liburan 3 bulan, dia meningkatkan satu kualitas dari pemain United. Spesifik. Fisikal. Bukan, selain fisikal itu lagi. Passing. One touch play. Berapa kita lihat semua one touch play, tak, dan itu promising menurut gue. Apalagi bermain di Premier League yang intensitas tinggi, yang apalagi sangat modern dengan bermain direct, itu sangat menjanjikan menurut gue. Di sisi lain, apa yang terjadi sama Arsenal, apa yang Arsenal mau tunjukin, dan apa yang Arteta coba ramu sebenarnya. Coba share ke gue. Siapa dulu? Alhamdulillah. Oke. Paling berat panahnya. Nggak, kalau menurut gua ini game yang minimal harus seri, dan menurut gua ini game yang United secara gameplay ya deserve to win, tuh gua akuin. Tapi balik lagi, gua ngerasa ini belum gambaran full atas apa yang sebenarnya Arteta mau lakukan season ini, karena terbukti dari pressconnya dia bilang kita sangat jauh di bawah standar. Ini bukan standar yang mau kita arungi sepanjang musim, tapi yang paling penting adalah menang 3 poin. Ya makanya di situ sama kayak lu ngasih 5-6 match, gue pun juga sama. Gue pun bilang 5-6 match ke depan ini sangat sulit, sangat berat. Jadi gimana pun cara kita ngelewatin 5-6 match ini dengan poin sebanyak mungkin dulu. Baru kita worry about gameplay apa segala macam. Ya kalau main gameplay ya itu bukan gameplay yang gue tonton, dan gue yakin semua fans Arsenal nggak mau Arsenal main begitu. Possessionnya jelek banget, main transisi belum rapi. Ada ke Arsenal beberapa kali mencoba momen-momen transisi ketika United di depan, United ngurung Arsenal, berapa kali kita mau nyoba, tapi passingnya Odegaard ngawur, kelamaan. Ada momen Martinelli. Passingnya Gyökeres gimana? Nah itu juga Berat. Nah, tapi kita juga harus fair di keduanya, nggak cuma ke Gyökeres tapi ke Sesko juga. Di match kedua ini, oke, kalau ngomongin tas segala macam, Gyökeres masih agak sedikit clumsy, tapi belum dapat service yang banyak atau memadai ke dia. Jadi menurut gue masih agak too soon to judge juga. Tapi kalau ngomongin worrying juga enggak sih, karena gue ngelihat Gyökeres juga secara fitness juga belum di 100% ya. Boyo. Masih belum 100%. Boyo. Karena dia kan nggak ikut preseason di awal kan, dia masih di waktu itu dilema transfer, dia nggak ikut preseason di awal, jadi belum secara fitness 100%. Jadi gue masih bisa ngasih waktu ke dia. Tapi yang jelas gameplay kita sih parah banget, dan gue nggak mau ngelihat Arsenal secara long term seperti itu. Tapi yang gue puji mungkin ya balik lagi ya mentalitas resilience sih, terutama defensive sih seperti biasa lah. Menurut gue Raya good job lagi-lagi nge-save lawan United. Gabriel Saliba sebenarnya itu bukan best gamenya mereka, tapi mereka solid. Calafiori menurut gue kalau di antara 4 defender itu Calafiori juga menurut gue oke banget, walaupun cuma main 70-80 menit habis itu masuk, tapi ngasih dimensi berbeda lah di attackingnya. Udah sih itu aja, nggak terlalu banyak. Apa yang terjadi Rim? Kok MU nggak bisa menangin game dengan kans demi kans, dengan kontrol, dengan possession? Apes. Kita mau bahas apa? Kita mau ngomong apa? Apes tuh game. Tuh game apes mentok total. Dengki gue, iri dengki maksudnya. Gue gak suka nyalain wasit orangnya gitu. Emang gak salah juga. Gak salah.
si Mount ditarik bajunya sama Saliba sebelum golin sebelum Dark Arts-nya parah sih, Saliba Arsenal. nahan sebelum Dark Arts-nya parah. itu gue udah oke, kita nggak usah yang Baindir deh. Yang Baindir mungkin itu nggak Iya. foul, gue nggak apa-apa. Sebelum Baindir, sebelum bajunya man udah crop top nih, gue bilang nih desain cewek dipakai nih, salah jersey gue kira kan, ditarik juga foul kayak begitu. Oke, itu gue ikhlasin deh. Kunha Kurang Una foul tuh, penalti harus. penalti, Kurang yang mana yang Saliba? Saliba Oh. Yang dia kontrol Saliba. Yang di free belakang. kick jadinya. Enggak, yang penalti Enggak, harusnya. enggak jadi Tapi enggak ada apa-apa. apa-apaan. Enggak Bukan jadi jadi apa-apa. free kick, bukan. nggak jadi Jadi apa-apa. Saliba nutup, ternyata Kunha enggak balik badan. Kunha ngontrol doang. Sama yang Nutup dari belakang. penalti Saliba. jadi free kick. Itu kaki kiri di luar, kayak kanan di dalam. Gokil ya. Enggak lah, kan tackle-nya di luar Iya, kaki tuh. tackle di kaki kiri. Pai, Kontaknya di luar. support gue Pai sekali-sekali Pai. Enggak, kalau yang Baindir gue setuju. Terus yang Mount enggak tahu. Bro, tapi Dark Saliba. Arts-nya gue gak kuat sih Arsenal. Dark banget. Cuman gua pede banget, jujur, mentok total, full kita. MU akan di atas Arsenal. Kalau best game week 1 ya. Iya, game week Jauh. 1 aja. Iya, game week 1 Arsenal degradasi kayaknya. Dan sebenarnya lu sempet, kan gue kemarin nonton live Krim ya, lu sempet berapa kali, dan bukan lu doang sih, yang lain fans United lain sering mention soal kurangnya gelandang gitu. Padahal kemarin ya sejujurnya ya, lu cuma nyari excuse bro, nggak ada urusan sama gelandang. Casemiro main solid banget. Paul ya. Terus juga apa yang gue? Busuk banget itu. Hah? Busuk banget dari Apa? mereka. Apa? Iya, Iya, gua setuju. Casemiro main sama Bruno solid banget. Enggak ngerti. Dua-duanya solid Sebentar, banget. sebentar. Kecuali Ugarte jelek mainnya. Ugarte Tapi pas ngebubari. Casemiro sama ini oke banget mainnya. Oke banget kok. Oke banget. Dan perpaduan Mount, lo taruh Mount di box itu kemarin pintar. Iya. Gue cinta. Enggak, tapi emang Mount itu tajam banget di box gitu loh. Dan naruh Mount di box itu pintar Yang banget. pengen gue take out emang Casemiro, gue ngerasa. Enggak, menurut gua Casemiro played well. Casemiro play. Lo pada nyari excuse tau gak? Astagfirullahaladzim Pak Ole. Ya mungkin gini, untuk kedalaman, untuk berkepanjangan, Iya, betul. oke, tapi untuk reflect the game, lu nggak bisa nyalain gelandang. Gue nggak nyalain, ngerti nggak? Cuman gue ngerasa, Kalau bilang, kalau Glazer nonton harusnya dilihat gelandang kita kayak gimana. loh, kalau misalnya itu Casemiro di take out sama Baleba, Sama aja. Sama aja. beda. Enggak, semalam mainnya rapi. Mainnya banget rapi kok. kok. Bye, pulang. Jadi Berdua pulang. Gue ngomong. lo malah harus beli bek kanan. Bek kanan lo cacat no. Nah itu gue bingung. Ya, Dalot. Di pemilihan Aneh. pemain tuh ada apa? Dalot. Kenapa lu tiba-tiba out of nowhere Dalot lo jadiin starting? Kenapa lu out of nowhere? Siapa lagi sih yang mainin? Show oke lah. Show bagus. Delik. So. Delik Delik. bagus banget. Bagus banget. Ah. Gila, lo bubar gak dulu? Iya. Delik kan Delik problem bagus Delik banget. ada. Delik, gue tuh sempat skeptis dengan Delik karena satu hal. Delik nih terlalu, dia tuh back zaman dulu, Yapstam. Dia bagus, nggak apa-apa. Iya, ngerti gak sih lo? Dimana dia dapat bola, nggak mau lama di dia. Kalau bisa nih bola udah gua, Langsung clear, gitu. clear, Iya, langsung clear. Ternyata emang itu, maksudnya fungsinya bagus di situ. Dalot, menurut gua belajar bahasa Saudi dari sekarang. Gua ngerasa cocok gitu buat dia. Fabi Ayala lebih ke Matu Kasiban, menurut gua dia penting banget itu. Sama, gua masih sampai sekarang pede. Kita masih butuh midfield. Ya oke. Paul ya, percaya sama Tapi gua. jangan komplain nggak menang karena midfield. Tolong. Bukan, gini. Lu lihat di saat Casemiro diganti. Berantakan. Berantakan nggak? Iya. Yang pas itu coba kalau tetap masih Casemiro, Sesko main, bola mungkin masih dapat tuh bola-bola. Owe itu masih ada. Owe. Iya. Habis itu? Apa? Di saat nggak ada, Casemiro, kok di saat nggak ada lu nggak punya striker Kan murni, ada lu main CDM kedua terbaik di PL. siapa? Ugarte ini pembelian Rodri, Zong. Caicedo, Ugarte. Ini Caicedo ini CDM paling buruk yang pernah gue kenal. Caicedo apa Ugarte? Ugarte. Iya, Ugarte adalah CDM terburuk yang pernah gue kenal. Lo lihat pas dia ngoper ke Havertz, Iya. dia kayak ngerasa, oh gue salah ya, goblok tuh gak? Sosok monolog, mau apa, mau keren, binatang ngerti gak? Cuman itu game deserve-nya total mentok. Udah gue gak Oke, ngeliat gue sama sekali. kita Gua- ke big moments kali ya. Kita ke big moments, ada dua Oh iya, big satu moments. lagi. Oke. Altai Buffon nih, Altai Baindir. Gue pertama kali dalam hidup gue di MU nggak punya kiper bagus satupun. Satupun kiper gue gak ada yang jago. Mau Altai, Onana, oh Nyanya. Hitan. Oh, ini gak usah dihitung, ini ground player aja. Iya. Ini dua Allah, Paule. Makanya gue bilang Tapi kita nggak ada yang salah di Baindir semalam. apa sih? Nggak ada yang salah. Masa terus-terusan, Bang? Hah? Ada yang Nggak salah? ada sih. Nggak ada semalam. Masa terus? Lah, makanya kita ke big moments, di mana momen golnya Arsenal terjadi. Ya nggak itu menurut Enggak, gue. maksud gua
maksud gua sampai kapan sepak bola mau kayak gini? Enggak, jujur aja kita ngomong perspektif non fan base, non bias. Sampai kapan sepak bola mau kayak gini? Nah, sekarang gue tanya balik. Emang dari jumlah puluhan gol Arsenal set piece ada berapa? Enggak, kita fokus ke game ini. Sampai Iya, kapan? game ini. Game sepenting ini. First game of the season melawan tim yang benar-benar deserve to win karena permainannya. Oke. Terus ada tim lawannya menang dengan cara begini. Sampai kapan sepak bola mau tidak adil kayak gini tuh sampai kapan? Tidak adil itu apa nih? Kok tidak Itu adil? cara Saliba nempelin siapa namanya? Bindir bro, come on. Kita main bola man. Enggak, Come itu on. enggak lah itu. Kita main bola bro. Lu kalau ngomong nggak fair juga di sisi yang sama. Bandit itu ngelakuin hal yang sama, bedanya Raya ninju, udah that's it. Enggak, itu pas itu mau nyundul Deli. Iya Raya ninju. Tapi di sisi lain enggak gini. Gue bicara secara holistik. Lu bisa menang karena itu. Iya. Ngerti nggak maksud gue? Iya. Ngerti nggak? Mungkin MU bisa dapet chance kayak gitu, oke. Tapi dia punya kans lain. Oke, ya. Ngerti nggak? Yang bisa justifikasi itu terjadi. Lu nggak ada, cuma itu aja toh. Nah iya karena tadi gue udah sebutin di awal, fuck, bro? emang everything belum klik aja gue ngelihatnya. Dan makanya gue bilang kan, for the next 6 match, gue nggak peduli sama how we play dulu. Setelah kita ngelewatin fase-fase susah kita ini, fast ke big moments itu fair nggak menurut lu sepak bola kayak gitu? nggak fair tuh mesti gimana sih? Nggak fair tuh Ya. mau diapain? Kan tinggal kalau emang itu ngerasa nggak fair, Amorim bisa komplain ke siapapun Nggak, itu. maksudnya lu secara penikmat sepak bola menurut lu tuh fair nggak kayak gitu? Karena nggak tahu lah, gue nggak bisa ngejawab karena itu terjadi ke tim gue. Mungkin kalau nanti gue dilakuin hal yang sama baru gue bisa ngomong. Gue nggak tahu fair apa enggaknya. Karena kan Lu itu dia lah lah. total. Ya, Jadi cuma gue dia bilang Enggak, di sepak bola gitu. Kalau gue sedikit aja, gue nganggep lo nutup mata, nutup ruang, itu lo offside, iya kan? Nutup ruangnya offside kiper. maksudnya salah. Enggak, lo ketika lo berdiri nutup depan nutup mata mata kiper. kiper Iya, itu iya. lo full, Iya, lo golnya anulir. anulir. Ini lo kontak di dalam box paling kecil. Box paling kecil itu anggapannya rumahnya kiper. Iya. Kiper nggak ada salahnya di situ. Ya kecuali memukul orang dan lain-lain beda ya. ngikut. Maksudnya box itu tuh box sensitif, box punya kiper paling kecil. Ini lo geser, bukan geser, lo adu nih kiper begini pakai badan. Kalau gue ngeliat ya, hal sekecil itu nutup mata aja, nutup ruang, itu lo anulir, apalagi kayak gitu. Tapi itu udah hal yang maksud gue gini loh. Cuman Kalau counter sedikit- tuh ada dua, in swing sama out swing. Ketika lu main in swing, otomatis yang diincar itu Ke arah ruang kiper. ke arah kiper. Iya. Nah sekarang pertanyaannya kalau lu pakai taktik in swing tapi nggak ngelakuin apa yang Arsenal lakuin, mau gimana? Mau ya udah diem aja gitu. Bukan. In swing itu bukan ke arah kiper atau nggak ke arah kiper. In swing itu lo Lebih dalam. masuk ke dalam ke near post. Ke Near post. Nggak harus near post. Makanya Pak. lo kalau Nggak lo harus near biasa post. Saka main far post, itu pemain semua di setelahnya. Lihat gak lo? Main Iya, Arsenal iya. tuh Farpos barisnya juga bisa in swing. Iya, itu arah maksud gue. cuman Iya. sakanya maunya out swing Iya. kalau misalnya Saka. Enggak dong, Saka kan ngambil di kanan, pasti in swing. Pakai kiri, pasti in swing. Sebentar, gue lagi mikir. In swing tuh begini In nih. swing tuh Enggak, begini. enggak. Iya. In swing. Ke dalam bukan Ke dalam, keluar. Misalnya corner begini nih. Ini corner, misalnya corner. Iya. Ini gawang. Iya. Kayak gimana? In swing tuh begini. Enggak, in swing tuh keluar Enggak, dulu in ke swing tuh dalam. begini. Ke dalam. Keluar Begini. ke dalam. Arah bolanya ke Begini. dalam. Ke dalam. Iya, ke kalau dalam. out swing Jadi tuh kalau keluar. Out swing Saka, keluar. Saka di kiri, ini gue bandir ya. Saka nendang dari sana, itu in swing jatuhnya karena kayak kiri. Balik ke Gebaindir. Kalau lo pakai kanan, begini bolanya ke Kesana. tengah. Ke tengah. Oh iya. Nah, Iya. Saka itu mainnya in swing. Oke, terus lanjutin lagi tadi. Ya nggak cuma Saka, kan kalau kiri yang ngambil Rice kan. Rice pun juga sama ngelakuin hal yang sama. Sebenarnya segi Arsenal tuh in swing semua ketika Gue kenapa jadi fokus sama in swing? Iya, Apa enggak, yang dilakukan enggak, Saliba itu efek akibatnya Bandir. gini loh. Ketika terjadi seperti itu, kan set piece kan juga ada tactical setupnya, ya kan? Ya otomatis lu akan terjadi physical battle di situ. Physical battle di situ. Masalah lu ngebody apa segala macam, oke, mungkin lu mau bilang nggak fair, tapi itu part of the game-nya aja udah. Mungkin kalau itu kejadian ke gua juga akan anjing nih. Tapi ya udah. Kayak musim ngegowo. lalu Ben White, iya kan? 2 musim lalu Ben White. Ben White. Berapa kali kena Dan itu tegur. dan itu udah ditegur, Iya kan? juga. Itu karena mungkin di ini ya, mungkin pembelaan aja ya. Itu karena benar-benar ganggu kiper. Iya. Kalau Saliba mungkin kenapa dia lepas dari itu? Karena dia dia nempel sama back, main dorong-dorongan. Ditarik bajunya Mason Mount, di fallin. Ya, tarik mana? Sebelum Maksudnya- sebelum terjadinya Saliba nabrak Baindir, Saliba tuh udah fall duluan, Pak. Saliba tuh udah Kalau kena ke tarik-tarikan itu biasa corner. Lo mau megang apa, rambut? Gak mungkin, nah, megangnya baju pasti. Baju lu gua buka. Semua kalau nggak meluk, Nggak ya megang full. baju. Baju lu gua buka gak fall. Bukan, gue nggak masalah itunya, ini masalah ganggu kipernya. Karena tarik-tarikan,
kan dia harus ngedeketin bola ke arah gawang. Dia mau nggak mau karena tarik-tarikan nyentuh Bayindir nggak bisa keluar. Ya itu mungkin dianggap wasit. Oke lah ini apa maksudnya kotak Cuman fair gitu. Iya, battle di kotak Iya, penalti bukan aja. emang Saliba niat ngeganggu si Bayindir. Gue bingung banget definisi wasit kayak pas corner itu bener-bener nggak merhatiin sama sekali. Wasit bener-bener Ada VAR kok. Itu yang gue bingung maksudnya. Ini jelas loh. Ini ada maksudnya ada suatu kesalahan di sini. Kenapa nggak lu perhatiin? Lo perhatiin dari awal. The sequence of that corner, dying. Aku jadi Enggak gini kalau kita karena ngomongin menurut enggak sendiri. kalau kita ngomongin Diur terus. Makanya gue nggak mau ngajak ngomong Diur. Kalau Diurenya ya itu sah. Nggak ada peraturannya yang melarang itu dan sama on pitch referee itu disahkan golnya selesai. Gue makan nanya sama lo tadi sebagai pribadi, tapi kalau lo nggak mau jawab nggak apa-apa. Apa Ngerti nggak? pertanyaan apa? Iya maksudnya kita nonton bola gol kayak gitu tuh, ayo dong. Masa kayak gini gol? Ya masa kalau works mau diubah? Kenapa? Kalau works kenapa mau diubah? nggak fair dong, tangannya kiper nggak bisa bergerak kayak gitu. Ya enggak dong, Le. Maksudnya itu kalau lu nonton match-match kayak Newcastle apa segala juga mereka lakukan hal yang sama. Mereka ngelakuin hal yang sama. Tapi emang nggak masalah sih. Enggak masalah. Menurut gua gini, masa lu lo gini, Oke, lo push, masa lu push nggak- gini. gini, lo push to the limit. Kalau ini fair ya udah Ya di udah, situ. oke, maaf. Stay. Mungkin perasaan gue begini, kalau kita melihatnya secara single occasion, kejadian itu aja itu oke. Iya. Ini holistik. 90 menit playing like shit terus menang pakai cara kayak gitu. Oh, itu yang gue iya. rasakan, ngerti nggak maksudnya? Itu beda secara lagi. holistik, ngerti nggak Kalau maksud gue? kalau lo arahin kayak gitu ya beda Iya. memang. Secara Gitu. mata, hati dan lain-lain ya sampah banget. apa itu yang gua rasakan dulu nonton Chelsea dulu sih begitu. Ya, Ya, tapi nggak ada memang. gol-gol kayak gitu, Ya bro. enggak apa-apa ya udah kan Enggak, bro, gini, bro. Dilemanya Bedain beda-beda. ugly win. Iya. Ya, ngerti nggak? Ugly win itu tidak bermain cantik. Iya. Lu bermain aja enggak? ya udah nggak yang Ngerti penting nggak? 3 Itu poin. beda, beda gitu loh. Menurut gua nggak peduli. Mungkin kalau itu kena ke tim gue akan nyesel hal yang sama kayak lu Karim nyeselin apa segala macam, tapi Ya makanya kan tadi ya gue udah. aja, lu sebagai pecinta bola, lu jangan jadi Arsenal. Lu pribadi gimana ngeliat itu? Ya udah it's fine, itu emang taktiknya Berarti gitu. walaupun lu yang kena, Joe it's fine dong. Ya mungkin gua akan komplain tapi ya udah it's happen. Nggak fair dong. Sekarang it's fine, kalau yang kena nggak. Nggak nih, Gimana ini sih? mau nunjukin gimana sih? Maksudnya mau ke arah mana nih maksudnya? Maksud gini, Mau ke arah mana? kalau lu dibilang ini fair dan ini terjadi di lu, itu harus fair juga. Ya nggak, gue akan komplain, tapi itu fair, ngerti nggak? Sama kayak Karim misalnya komplain ini agak curang apa segala macam, gue juga akan misu-misu, tapi ya udah itu terjadi. Oke. Ya gue ngerasa pertama kali gue nonton game di home first game tapi wasitnya lebih dukung gue di game semalam. Oh, kita ke big moments kedua, debutan yang bermain cukup apik. Wih. Bukan hanya dari Iya. Liverpool, Chelsea. MU tapi juga Arsenal. Arsenal mungkin cuma Zubimendi. Zubimendi Oh, aja. hanya Zubimendi yang apik lah. Hanya Zubimendi. Gyökeres kurang nyetel. Tapi di MU cukup bersinar ya. Dorgu. Terusnya Kunya sama Dorgu nggak dihitung ya? Dorgu kan bukan debutan. Iya, apa-apa. Kunya sama Mbeumo nih memberikan warna baru. Dua-duanya punya cara bermain yang memberikan harapan ke fans MU, ya kan? Mbeumo dengan Running between dengan the line-nya. simple touch-nya dia untuk straight to the goal. Ya, Dan Cunnya yang drop deep mencoba membuka ruang menjadi pemain kreatif gitu. betul sekali. Tapi Sesko Sesko belum nggak bisa terlalu- dilihat. nggak Menurut bisa gua lihat. menitnya kurang dan momen dia masuk MU Arsenal udah parkir bus. Udah parkir. Semua udah Maguire udah ikutan di depan udah kita nggak ngelihat dinamisme Sesko ini mau dimainin kayak apa itu nggak kelihatan. Tapi yang sekali clear dulu gue seneng. yang clear menurut gua Itu dia. antara Mount, Bruno sama Mbeumo ini trio yang Sama bisa Kunha dipakai lah, satu berempat. musim. Tapi Bruno. Iya, sorry. Kok Bruno? Kunha, Mbeumo sama Mount, tiga ini menurut gue bisa menjadi bread and butter atau racikan mingguan yang bisa dipakai dan menghasilkan gol. Tapi enggak sih. Gue anggap belum bisa. Mount bermain baik. Mount itu dia itu bagusnya tuh off the ball. Iya. Dimana kalau dia off the ballnya konsisten, dia akan ngasih ruang ke Cunnya sama Mbeumo. Iya, maksud gue itunya oke. Dia Satu bermain itu. konsisten. Kedua, ini gue nggak pernah muji-muji si Judas ya, ini gue muji nih. Kedua, kalau ada bola muntah, itu rebound kah atau bola scrimmage kah kemelut, dia dalam box. ready. Percaya sama gue. Iya, cuma untuk game semalam gue ngelihatnya dia nggak bisa jadi Decoy. perantaranya antara dua ini. Dua ini kan benar-benar semalam nunjukin kelasnya kan. Gue mau nunjukin Kunha menurut gue lebih nunjukin lagi dia berani take on dari soloran dan lain-lain. Si Mason Mount ini cuma ngasih ruang. Tadi malam cuma ngasih ruang untuk mereka berdua. Tapi nggak jadi
nggak jadi perantara antara mereka berdua gitu loh. Tapi lu lihat pas momen berkali-kali, gue tahu Mason Mount tuh digunain aslinya. Kalau Mason Mount, jangan lu berharap dia tuh ada di setup play-nya Mbeumo Kunha. Tapi dia tuh ada di setup play-nya Dorgu. Bola dari Dorgu tuh Mason Mount. Iya, dia tuh untuk buka ruang. Enggak. Dia selalu ngebuka ruangnya Kunha. Iya, bukan enggak. Bentar dulu. Kalau bola dari Dorgu itu pasti ke Mason Mount. Tujuannya tuh bukan ke yang lain, itu di shoot di situ. Kayak begitu. Iya, maksud gue nggak masalah, dia bagus, bermain bagus. Dengan terserah taktiknya gimana bagus. Cuman dia nggak bisa jadi penyalur antara Kunha dan Mbeumo. Ngerti nggak maksud gue? Itu udah urusan mereka Kita berdua. mungkin di otak gue ketika itu Sesko itu kan nggak setinggi work rate-nya, mungkin nggak setinggi Mount ya, pressingnya dan lain-lain. Tapi dia striker nomor 9. Dia tahu harus posisi gimana. Ketika bola di kiri dia lebih dekat ke Mbeumo, ketika bola di Kunha ketika bola di kanan dia lebih dekat ke Kunha ke kiri. Jadi mungkin itu yang nggak ada tadi malam. Jadi Bruno harus ngelebar lagi, Casemiro harus buang ke samping lagi gitu loh. Tapi kalau itu kan kayaknya langsung. udah wing play itu udah jadi andalannya Amorim gak sih? Iya memang wing play. Maksud gue ketika wing play lo ngeliat dia dari Mbeumo itu mau nggak mau lo harus ke Kunha gitu loh. Karena si Mount ini nggak ada di situ. Karena Mountnya buka ruang doang, buka ruang. Jadi dari Kunha ke Mbeumo, dari samping ke samping itu benar-benar harus Mbeumo megang, Kunha masuk ke dalam. Kunha megang, Mbeumo masuk ke dalam. Jadi maksud gue missing satu itu loh nggak, chemistry-nya itu jadi kayak nggak smooth gitu. Oke, kita langsung ke ada denger. Ya, ini masih tetap dengar pembahasan. press conference saya Amorim enggak? Ngomong apa nih yang Berantem sama reporter. Ate Baindir? Real Baindir ya. Yang dia bilang apa? Dia belain Yang dia dia- apa dia katain Belain Baindir. Dia bilang Yang dia kan kata nge-save. Baindir dia bilang dia kebobolan kayak gini juga waktu itu. And the next game against who? Arsenal. Against Arsenal. Yes. Oke. Against Arsenal. Who saved the penalty? Wah, Amorim udah ngamuk-ngamuk, gue suka nih. Oke, Basya, kita ke takeaways. Kira-kira lo bilang lo nggak happy sama game Arsenal. Kira-kira apa yang bisa dirubah walaupun lo bilang di 6 game ke depan karena berat ya fixturesnya. Berat, lo cuma butuh 3 poin. Gitu kan. Tapi kan setelah itu juga Setelah itu Liga mulai- masih berjalan kan. masih berjalan. Nah, apa yang perlu dirapin supaya Arsenal bisa mendapatkan validasi at least dari fansnya dulu. Kalau fansnya aja nggak ngasih validasi, apalagi orang luar gitu loh. Yang Nah, jelas pasti permainan yang pertama mengakomodir Gyökeres karena emang kemarin sudah mencoba dilakukan dari main transisinya tapi out of positionnya itu jelek banget. Jadi ketika transisi Gyökeresnya kemana, ininya kemana, jadi masih belum rapi. Pertama platform untuk ngakomodir itu. Kedua yang pasti semoga harapannya Arsenal masih di market buat left wing atau siapapun itu untuk ngebuat ketika kita main in possession itu lebih unpredictable, jadi nggak terlalu rely to Saka, nggak terlalu rely to Gyökeres, masih ada left wing yang bisa ngakomodir juga. Terus yang kedua adalah mungkin tadi sih sebenarnya nggak jauh-jauh dari gimana cara ngerapihin transition kita sih, karena bagaimanapun juga arahnya sekarang Premier League kan ke arah directness, dan dengan kedatangan Gabriel Heinz seharusnya karena dia juga tipikal yang main direct. secara materi mampu nggak bermain direct? Secara materi sebenarnya agak kurang mampu di sisi quality gini. Odegaard bisa main direct Umpan panjangnya tapi gimana tapi Odegaard? not all the time. Umpan panjangnya. Umpan panjang sih bisa ya. Cuman Odegaard itu bukan playmaker yang bisa direct all the time. Dia pasti ada bakal momen harusnya dia passing dia malah keep the ball. Nah itu yang seharusnya Arsenal Odegaard bisa lebih bagus dari itulah. Tapi mungkin quality kayak kiri Martinelli buat transisi walaupun dia runner tapi dia nggak bisa secara quality ini udah dribble nunduk apa, dia nggak bisa ngasih produk. Ya mungkin harapannya Madueke juga bisa mungkin sementara ini sampai nunggu kalau ada pembelian atau enggak, kita Madueke bisa tampil di left wing lah. Gua lebih, walaupun Madueke juga nggak tampil sebagus itu, tapi gue lebih impress dari sisi forwardnya Madueke dibandingkan Martinelli kemarin. Martinelli defensive shiftnya lumayan oke, nge-cover left wing back, nge-cover posisi Dalot, tapi forwardnya nggak banget gitu. Jadi gue berharap Madueke lebih banyak main di beberapa match ke depan dan bisa ngakomodir permainan tadi sih. Last question sebenarnya, kenapa harus berubah? Kenapa menurut lo Arsenal punya urgensi untuk ngerubah style of play di saat mereka punya contoh lah ya, punya 2 style yang ditunjukkan selama bertahun-tahun. Yang pertama possession base yang tinggi menekan, cross ya kan, dan set piece. Kenapa harus keluar dari
filosofi yang udah dibangun. Ya karena pembelian yang dibeli menurut gua yang paling pasti ya Gyökeres itu ya emang Kenapa nggak dibalik logikanya? Kenapa nggak Gyökeres yang settle sama karena skemanya Arsenal? Karena gini sebenarnya kan gua udah bahas Kenapa juga. harus Arsenal yang gini. nurut sama Gyökeres? Karena sebenarnya ada 3 cara menurut gua yang paling bisa maksimalin Gyökeres. Ya kalau di Mason Bilbao kemarin kan coba crossing tuh. Crossing dia bisa punya kemampuan header. Yang kedua adalah main cutback yang dimana passing tapi yang datar kan. Itu Gyökeres di posisi yang tepat dia bisa shoot. Nah yang ketiga itu transition. Dan itu yang emang Arsenal selalu kurang dari musim lalu. Ya karena apa ya? Karena banyak momen-momen terutama dari belakang. Misalnya Raya megang bola, habis diserang Raya megang bola. Raya itu kan cepet refleks untuk passingnya. Itu momen transisi. Itu yang harus kita benahin di situ. Kalau kita mau nyetak gol, jadi sebagai tambahan ya, jadi bukan tambahan, sebagai filosofi baru ya. Jadi filosofi itu akan tetap sama. Nah kalau kemarin di saat bermain ditekan sama MU itu memang part of the game, memang mau memiliki ruang banyak di belakang, membiarkan MU megang bola, atau menurut lu lebih kepada memang nggak bisa nge-cope apa yang MU lakuin? Yang kedua nggak bisa nge-cope yang MU lakuin, tapi akhirnya Arsenal ke plan B gitu. Plan A-nya bukan begitu karena Arteta pun ngomong ini bukan permainan yang gua mau gitu. Karena kita itu below standard in every department, dia bilang begitu. Akhirnya karena kita nggak bisa keep up terus-terusan di match itu, ya mau nggak mau kita nge-secure game itu. Apalagi setelah golnya kalah Fiori, ya udah kita coba nge-secure aja deh. Yang penting keluar dari situ dapat 3 poin. Tapi ini not long term. Kita langsung best player aja. Siapa? Gue Bruno. Dia Bruno under the radar. Tapi mata gue ya, kalau Bruno nikmat banget sih kontrolnya apa ya. Tapi buat gue Kunha gue juga. Gue antara gue Mbeumo deh. Mbeumo bahaya banget. Sama baiknya sih, cuma Kunha tuh lebih ngasih warna serangannya. warna gitu. Gue The Hole. Siapa? The Hole. MU. Nggak bisa dong. Dorgu Nggak bisa dong. Nggak bisa. Kalau di Arsenalnya Raya. Iya, The Hole ada Guarte di situ masalah. Hui. Nah gua Yoro juga bagus banget, gue demen banget lagi sama Yoro. Nggak cuman Kunha lah, Kunha based on dia yang bisa ngasih deliver gini. Mbeumo tanpa adanya Kunha nggak mungkin dapat bola kayak begitu. Kunha tanpa adanya Mbeumo dia tuh bisa bikin kayak begitu. Ya, jadi lu? Gua Yoro. Kunha Yoro. Mbeumo. Worst player on the pitch. Gue Gue tapi nggak fair nggak sih Gio. pemain cadangan? Gio Gio juga lah. Gue Gyökeres. Odegaard. Gue lebih ke Ugarte karena menurut gue Nggak fair lah kalau Ugarte cuma main berapa menit. Iya, Gyökeres juga menurut gue nggak dapat supply yang seharusnya dapetin. Bukan masalah ngegolin. Karena gini, kalau striker ngegolin menurut gue oke lah. Nggak ngegolin tuh oke. Tapi di saat dia punya peran, kayak dia ngelebar nih. Waktu saat dia ngelebar dia mau ngapain? Itu tuh semuanya buruk dari Gio. Itu menurut gue. Ngerti nggak maksud gue? Jadi the way he plays tuh dijelek, bukan soal ngecetak gol apa enggak gitu. Gue gak ngerasa Gyökeres siap Premier League, sama sekali gak siap. Arsenal nggak siap Gyökeres. Nah itu gue setuju. Itu gue setuju. Kenapa sih? Maksudnya jadi kayak Arsenal harus ngikut sama Gyökeres, emang Bukan. Loh, Ya iya mungkin lo nganggep Gyökeres harus settle kan. Lo nganggep harus itu kan. apalagi lu yang beli, lu harusnya tahu dong. Ini pemain bakal settle apa enggak? Iya. Enggak, lo kadang beli pemain. Arsenal Le. kan nggak mungkin beli pemain cuma untuk karena golnya banyak di Portugal kan? Ya kadang mungkin karena pilihan sedikit dan dia menjanjikan Gyökeres. Nah kalau kayak lo beli Joao Pedro tuh di otaknya Maresca bisa masuk ke fluiditas permainannya Chelsea di depan. Ya kalau Kalau Gyökeres emang untuk ketajamannya kan, untuk finishing gitu loh, udah. Tapi Cuman juga si Arsenalnya kemarin Martinelli, Saka itu belum bisa ngasih bola-bola yang enak ke kakinya, ke kepalanya dia. Di situnya gue setuju. Cuman lo ngeliat permainannya Gyökeres di Sporting, Gyökeres dari belakang, Bay. Gyökeres permainannya Amorim. Maksudnya Gyökeres ikut skemanya. Ini mana di Arsenal MU kemarin, Gyökeres di saat ikut skema malah hancur. Gyökeres di Sporting itu Amorim ngebangunin dari situ. Ini kan enggak. Maksudnya gini, di saat Jadi gini loh, Arsenal Loh. itu enggak dikit. Arsenal itu mau Gyökeres, cuman kayak bingung harus diapain untuk dapetin gol. Iya berarti beli cuma gara-gara dia striker prolific kan, striker subur udah. Iya, tapi soal tapi tactical fitnya masih tanda tanya. Enggak. Nah itu kan Mungkin lagi diusaha coba. Kan gue Enggak, waktu mau beli
waktu Enggak, mau mungkin beli training pramusim udah dapet. Udah Cuman dicoba, kemarin iya. kena MU yang agak sedikit fisikal juga, tabrak-tabrak, Delik nempel, mungkin nggak keluar gitu loh. Jadi kan kemarin Arsenal juga bisa dibilang under banget, jelek banget. Passing salah. Apa salah? Minggu depan lawan siapa? Leeds. Ya, itu bisa lah gitu. Kalau itu kalau itu main sama kayak kemarin ya balikin Oke, aja. gue worst player balikin. Gyökeres lu. Ugarte. Ugarte masih. Gue kayak udah guard. Odegaard lu. Gyökeres. Oke. Thumbs up. Thumbs up. Manchester Amorim. United. Amorim. Manchester Oh iya, United. MU lupa. MU. MU. Oke. Kecuali Ugarte. Apa? Kecuali Ugarte. Nggak bisa satu orang dong. Tahu Enggak. Satu tim. Iya, kecuali Ugarte. Oke, ini masih ada game-game lain sebenarnya di minggu ini. Yang menarik adalah sebenarnya La Liga. La Liga tuh Barcelona berhasil mengambil kemenangan 3-0 lawan Mallorca. Ini gue nonton start sangat enak buat Barca karena dalam 20-30 menit langsung dapat 2 kartu merah. Iya. Setelah 2 gol tapi. Dan gol yang pertama ada heading dari Rafinha, gol yang kedua itu ini gol yang kedua menurut gue harus dipelajarin sih. Gue nggak nge-research tentang gol keduanya, tapi harus pelajarin. Mungkin yang nonton bisa komen ke gue. Kenapa ada foul? Jadi sedang ada foul, wasit priwit, si Ferran nendang. Pemain Mallorca udah diem semua. Ya quick start. Enggak, pemain Mallorca udah habis diprit, pemain Mallorca diem kan? Iya dong. Iya Ferran taruh Ferran langsung nendang. enggak. Ferran langsung lanjutin, nendang, nggak pakai berhenti. Boleh Nah, itu ngalir, boleh dikasih. gerak. Ngalir gerak. Nggak boleh harusnya. Nah itu dikasih, akhirnya menjadi gol. Babak kedua alot sampai akhir Lamine Yamal akhirnya ngasih gol yang banger lagi, lagi klasik Lamine Yamal. Tapi ini dikritik keras sama Hansi Flick karena memang di babak kedua mungkin karena complacent ya, atau merasa sudah unggul dan bermain 9 lawan 11. Jadi lebih tone down si Barcelona, ngerti nggak lo? Dan ini dikritik keras sama Amorim kalau Hansi Flick. Amorim lagi. Sama Hansi Flick kalau apa yang dilakukan sama tim ini nggak benar, nggak profesional. Iya. Dan kalau lu mau juara, apa yang lakuin hari ini lu nggak akan pernah juara. Mereka. Jadi Barcelona kayaknya selangkah lagi untuk kembali mau mempertahankan gelar. Koundé baru saja ditambahin kontraknya. Ronald Araujo sepertinya udah mulai. Kan dia salah satu back yang mulai ketinggalan sama Hansi Flick kan. Jarang dipakai gitu loh. Tapi ini udah bakal reguler. Jadi ya Pedri ngasih permainan yang seperti biasa 100% dalam apapun. Jadi ya untuk Real Madrid kita tunggu game-nya mungkin hari ini atau besok ya Real Madrid ya. Bentar dulu. Real Madrid. Gitu. Jadi ya udah kita ketemu lagi nanti di konten-konten selanjutnya. Ini agak panas karena MU dan Arsenal opening game yang gitulah. Rebo. Madrid. Gol atas ada Bang Papai, ada Jangan Karim lupa follow Nasar, Papai.js. ada Basya, Arsenal Folks. Papai.js. Boleh. 10.000 udah posting, oke? Oke. Itu di Instagram. Tapi nggak bakal di-save percuma. Enggak nggak di private comment ternyata. Oke. Oke. Siap, kita ketemu di episode selanjutnya. Let's go.